Chuck Ryojin adalah pejuang pemberani yang benar-benar membantai 300 pembunuh sendirian saat terpojok di tepi jurang. Pria itu mengamuk selama 4 hari berturut-turut terus menumpuk mayat siapapun yang berani mendekati majikannya yang ia lindungi dengan nyawanya. Akhirnya, setelah menyapu gelombang demi gelombang pembunuh, Ryojin menghadapi bos terakhir dan berhasil dikalahkan. Namun bukannya mati sendirian, dia menyeret musuh terakhirnya bersamanya, melompat turun dari tebing. Kedua petarung itu bertukar kata-kata terakhir sebelum jatuh ke air yang sedingin es di bawahnya. 900 tahun telah berlalu sejak saat itu, dan dunia telah membuat lompatan besar dalam kemajuan teknologi. Selamat datang di abad ke-21. Di sebuah jembatan di atas sungai, ada seorang siswi sekolah, berdiri di tepian tanpa ada yang menahan berat badannya. Dia bisa jatuh kapan saja jika kehilangan keseimbangan, dan orang-orang di belakangnya berasumsi dia mencoba bunuh diri. Namun bertolak belakang dengan apa yang mereka pikirkan, dia hanya berdiri di sana sesuka hatinya. Kemudian, dia melihat sesuatu yang menarik perhatian. Di bawah jembatan, sebuah gunung es raksasa muncul entah dari mana. Yang membuatnya mengejutkan adalah gunung es itu berisi tubuh pahlawan kuno yang terawetkan yang jatuh dari tebing saat menjalankan tugasnya. Ketika pihak berwenang mendengarnya, Ryojin dibawa ke fasilitas di mana mereka memastikan dia diikat dengan kencang untuk mencegah gerakan apapun. Semua orang penasaran ingin tahu dari era mana pria tampan ini berasal. Salah satu tebakannya adalah dia mungkin dari dinasti Goryeo. Yang San, yang Direktur Riset Intelijen Rahasia DLS, yang bekerja langsung di bawah presiden, mengawasi kasus ini. Melihat tubuh yang terawetkan dengan sempurna, dia yakin bahwa orang kuno ini dapat membantu umat manusia melakukan lompatan dalam mengawetkan tubuh melalui metode kriogenik. Asisten Sang Yang tidak yakin apakah menahan orang ini sebisa ini benar-benar diperlukan. Dia takut bahwa begitu pria kuno ini bangun, dia tidak akan senang ditahan seperti ini. Namun sang direktur tidak mau mengambil risiko. Bagaimanapun juga, tubuh pria ini tidak bisa dibandingkan dengan manusia modern. Begitu berbedanya sehingga dia sulit diklasifikasikan sebagai spesies yang sama. Ditambah lagi, setiap analisis sejauh ini telah mematahkan ekspektasi mereka, dan Sang Yang sangat yakin akan ada lebih banyak kejutan yang akan datang. Namun, sang asisten tidak bermaksud untuk terlihat berpuas diri. Apa yang ingin dia katakan adalah bahwa orang ini, hadiah yang dikirim oleh leluhur mereka untuk generasi mendatang, tidak seharusnya diperlakukan dengan kasar. Tetap saja, Sang Yang belum siap untuk melepaskannya kecuali mereka 100% yakin dia bukan sejenis bencana yang menunggu untuk terjadi. Tentu saja, sang asisten menganggap kekhawatiran Sang Yang lucu. Namun sepertinya si bodoh ini akan belajar dengan cara yang sulit bahwa Anda tidak boleh mengabaikan saran dari senior Anda. Pria kuno itu benar-benar merobek semua penahannya seolah-olah itu tidak lebih dari kertas toilet. Sebelum kita menyaksikan bencananya, mari kita lihat kota yang ramai. Di jalan raya, ada seorang bajingan dan pacar matrenya yang sedang melaju di mobil sportnya. Pria ini memacu kendaraan di jalan raya seolah-olah dia adalah penguasa jalanan. Namun tak lama kemudian, bajingan malang ini disalip oleh seorang pria kuno yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Pria itu benar-benar berlari dengan kecepatan 80 km per jam. Dia membuat Lamborghini merah itu terlihat seperti kereta keledai dengan kecepatannya yang gila. Tidak hanya dia bisa melampaui mobil sport, tetapi dia juga bisa melakukan tikungan tajam tanpa melambat, menyebabkan kecelakaan massal di antara lalu lintas. Semua pemuda Gen Z mengeluarkan kamera mereka dan mulai merekam adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mereka saksikan ini. Sekarang, mari kita lihat dari perspektif Ryojin. Dia sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Dia berlari di tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Ini sangat aneh dan tidak nyata sehingga dia yakin ini bukan mimpi. Hal terakhir yang dia ingat adalah mencoba melindungi majikannya dari para pembunuh itu. Tiba-tiba, dia menjumpai mobil polisi yang menghalangi jalannya, akhirnya membuatnya berhenti. Petugas polisi segera mencoba mengendalikan situasi di bawah perintah dari atasan. Mereka mengepung Ryojin yang berdiri diam, secara tidak biasa tenggelam dalam pikirannya. Dia ingat dengan jelas jatuh ke air terjun bersama musuh bebuyutannya, Okeon. Kemudian, seorang petugas mendekatinya, bersikeras agar dia tidak melawan saat ditangkap, terutama karena melakukannya hanya akan mempersulit keadaannya. Namun pikiran Ryojin terlalu sibuk untuk memperhatikan kata-kata petugas itu. Sejauh yang dia ingat, dia sudah mati saat itu. Tetapi jika dia tidak mati, dan melihat semua kekacauan di sekitarnya, satu-satunya hal yang terlintas di pikirannya adalah bahwa dia mungkin berada di bawah pengaruh ilusi yang dibuat oleh pengikut Okeon, Yun Wenhee, yang ahli dalam mengacaukan pikiran orang. Dengan pemikiran itu, dia menepis para petugas dengan tangan kosong, membuat mereka terpental. Dia sangat ingin terbangun dari ilusi ini. Salah satu petugas menembakkan taser padanya, tetapi Ryojin hanya meraih jarum listrik itu dengan jari telanjangnya. Ya, konsep petir bukanlah hal baru baginya. Saat dia teralihkan, dia terkena rentetan jarum, menyebabkan otot-ototnya bereaksi terhadap listrik secara naluriah. Para petugas mengira mereka telah melumpuhkan pria kuno ini dengan taser mereka. Sedikit yang mereka tahu, Ryojin hanya meraih kabel-kabel itu, menyentaknya begitu keras hingga para petugas kehilangan pegangan pada pistol taser mereka. Kemudian, dia mengayunkan pistol itu kembali ke arah para petugas, membuat mereka pecar-kacir seperti pin bowling. Masyarakat umum benar-benar kagum. Bagaimanapun, melihat polisi dihajar habis-habisan oleh seorang pria yang bahkan tidak berpindah dari tempatnya adalah hal yang sangat gila. Chuck Ryojin benar-benar mempermainkan orang-orang ini seolah-olah mereka tidak lebih dari kantong sampah. Tujuan utamanya adalah menemukan kunci di dunia ini yang akan membantunya mematahkan ilusi tempat dia terjebak saat ini. Semakin banyak polisi yang datang,
datang, tetapi Ryojin begitu kuat sehingga dia menghancurkan tanah di bawahnya dengan kekuatan murni, membuat semua mobil terbang. Semua orang ini tidak lebih dari gangguan baginya. Jadi, untuk menghindari masalah, dia cukup melompat tinggi ke udara seperti Hulk dan melompat menjauh. Ini, pertunjukan kekuatan yang luar biasa ini membuat para tentara bertanya-tanya apakah pria ini benar-benar manusia. Kita kemudian beralih ke Jiang Minwoo, Direktur Layanan Intelijen Nasional. Dia sedang menelepon, mengamuk karena kurangnya hasil dari personelnya. Sekarang, dia yakin bahwa pasukan khusus tidak akan bisa melakukan apa-apa dalam kasus ini, apalagi petugas polisi. Pria di ujung telepon yang lain adalah Jiang Sangyang, pemimpin tim dari operasi ini. Kita melihatnya di fasilitas tadi. Setelah menyaksikan bagaimana pria kuno ini menghancurkan penahan dan menimbulkan kekacauan, dia setuju dengan sang direktur. Direktur tiba-tiba tenang ketika seniornya, yang duduk di kursi belakang, bertanggung jawab penuh atas semua yang terjadi. Mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Dia yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun juga, mereka berurusan dengan pria kuno yang seharusnya tidak berdaya melawan persenjataan modern. Saat dia mengatakan ini, jalan raya utama dipenuhi dengan kendaraan militer, tank, Hummer militer, bahkan helikopter memenuhi langit. Serius, dengan semua kekuatan militer ini, mereka memperlakukan pria kita seperti ancaman setingkat Godzilla. Bagaimanapun, Chuck Ryojin berdiri di puncak sebuah gedung, benar-benar terkepung. Bahkan atapnya dipenuhi dengan pasukan polisi bersenjata. Sekarang setelah orang-orang ini menantangnya, dia siap menunjukkan kepada mereka terbuat dari apa dia. Namun sebelum memulai pertarungan, dia mengambil sapu sebagai senjata pilihannya. Ya, dia sudah memantapkan hatinya. Dia akan membuat orang-orang ini kewalahan hanya dengan sebuah sapu. Salah satu tentara menembakkan peluru tepat di dekat kakinya, berpikir itu akan mengintimidasinya. Petugas ini yakin bahwa seniman bela diri kuno seperti dia tidak akan mampu melawan pistol. Tapi sepertinya Chuck Ryojin akan membuktikan bahwa dia salah besar. Sebelum pertarungan dimulai, dan kita menyaksikan kekacauan yang menyusul, Presiden sendiri memutuskan untuk muncul dan menemui pria itu. Begitu, Presiden melangkah ke atap, pengawal keamanannya yang khawatir memperingatkannya untuk menjaga jarak. Sebagai perwakilan negara, Kang Ji-hyun datang secara pribadi untuk menemui peninggalan masa lalu ini. Dia menyuruh petugas untuk menurunkan senjata mereka. Tentu saja, sebagai pria kuno, Chuck Ryojin menangkap bahwa presiden itu memiliki kedudukan seperti seorang raja. Pertama, Ji-hyun menyampaikan permintaan maafnya dari lubuk hati yang terdalam atas cara mereka memperlakukan tamu dari masa lalu. Karena Chuck Ryojin tidak menyadari lingkungannya, presiden memberitahunya tentang bagaimana waktu saat ini adalah masa depan, dan tempat itu adalah Korea Selatan. Namun sebelum melangkah lebih jauh, presiden mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Dia ingin mengantar Chuck Ryojin ke tempat yang lebih baik sebelum mereka berbicara lebih banyak. Saat presiden mengulurkan tangannya, Chuck Ryojin hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Setiap petugas mengawasi dengan cermat, mencoba memprediksi langkah selanjutnya. Namun Chuck Ryojin mematahkan ekspektasi semua orang ketika dia mengayunkan tongkatnya, bertujuan untuk menebas kepala presiden. Sejauh yang dipikirkan pria kuno itu, sang presiden mungkin adalah kunci untuk keluar dari ilusi ini. Para petugas segera menggila, mengunci bidikan mereka pada kepalanya. Ajaibnya, presiden masih hidup dan memerintahkan semua orang untuk berhenti menembak. Sementara itu, Chuck Ryojin yakin bahwa ini bukan perbuatan Yoon Eun-hye. Soalnya, dia adalah ahli ilusi terhebat di Goryeo, jadi tidak mungkin dia menciptakan ilusi di mana musuhnya tidak menderita. Merenungkan pertarungan itu, Chuck Ryojin tahu bahwa apa yang dia rasakan selama pertemuannya dengan para petugas tidak tampak seperti ilusi. Jadi, dengan mempertimbangkan segalanya, satu-satunya kesimpulan yang bisa dia ambil adalah bahwa tempat ini nyata. Adegan beralih ke rumah aman presiden, di mana hidangan makanan mewah disajikan untuk Chuck Ryojin. Namun sebelum memanjakan diri dalam kesenangan yang tidak berarti, kawan kita ingin memastikan di mana dia berada. Presiden mengklaim itu adalah pangkalan rahasia, tempat yang ditentukan untuk pertemuan seperti ini. Dia bersikeras agar tamu kunonya memanjakan dirinya sendiri, karena semua makanan telah disiapkan sesuai dengan tradisi dan selera era saat ini. Karena Chuck Ryojin tidak mengambil inisiatif untuk makan lebih dulu, presiden melakukannya sendiri dan mengambil gigitan pertama. Sambil makan, dia bertanya apakah Chuck Ryojin masih memiliki keraguan bahwa dia tidak berada di masa depan. Tentu saja, Chuck Ryojin cukup pintar untuk memahaminya. Sekarang, dia sangat yakin bahwa dia memang berada di masa depan. Presiden senang mendengar bahwa dia mengerti. Sekarang, tidak sulit baginya untuk memahami bahwa alasan dia bisa bergerak setelah dibekukan begitu lama adalah karena teknologi medis modern, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di zamannya. Chuck Ryojin mengingat waktu sebelum dia mati. Racun di tubuhnya sudah menyebar, dan dia ditusuk lebih jauh oleh musuh bebuyutannya. Karena dia satu-satunya yang tersisa di sini, itu berarti semua musuhnya sudah tumbang. Presiden melanjutkan bicaranya. Meskipun dia tidak yakin apakah Chuck Ryojin akan bersedia menerima persyaratan tersebut, Presiden ingin berbaik hati menawarkan dukungan untuk membantunya beradaptasi di tempat ini. Namun sebagai imbalannya, dia ingin kerja sama Chuck Ryojin. Itu bukan permintaan yang terlalu menuntut, hanya permintaan sederhana. Untuk memperjelas, Presiden memberi isyarat kepada Direktur Intelijen Nasional, dan orang-orang itu segera menyalakan TV. Seorang reporter berita melaporkan penampakan pria yang sangat kuat. Tidak hanya dia menandingi kecepatan mobil, tetapi dia bahkan terlihat terbang berkeliling. Masyarakat
Masyarakat awam sudah mulai menghubungkan titik-titiknya, mencurigai pria yang mereka lihat terbang di kota adalah orang yang sama yang ditemukan di gletser Sungai Han. Ada rumor yang beredar bahwa orang yang menyebabkan kekacauan di kota adalah individu yang sama ini, dan orang-orang bahkan memanggilnya manusia super. Kemudian, reporter mengumumkan berita terbaru. Itu semua adalah bagian dari produksi film, dan sutradara film menginginkan realisme setinggi mungkin. Pada dasarnya, pemerintah telah merekayasa seluruh laporan berita untuk meyakinkan publik bahwa penampakan aneh itu hanyalah sebuah pertunjukan. Mereka tidak boleh membiarkan kebenaran terungkap. Orang-orang tidak siap mengetahui tentang keberadaan seperti Chuck Ryojin. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang membeku yang mampu bertahan selama berabad-abad. Jika mereka bereksperimen dan mempelajari situasinya, Presiden yakin hal itu dapat membawa kemajuan yang luar biasa. Banyak negara telah mencoba mencapai hal ini sebelumnya, tetapi sejauh ini mereka gagal karena kurangnya teknologi pencairan yang krusial. Namun sekarang, Chuck Ryojin telah muncul sebagai harapan mereka. Jadi, Presiden meminta Chuck Ryojin untuk bekerja sama dengan mereka demi negara dan generasi mendatang. Namun Chuck Ryojin dengan tegas mengatakan tidak tanpa sedikit pun keraguan. Tentu saja, Presiden dibuat terdiam sementara Chuck Ryojin berjalan menuju pintu keluar. Sejauh yang dipikirkan Chuck Ryojin, Presiden sangat berani berasumsi bahwa dia memiliki niat untuk hidup di era ini. Karena kata-kata tidak cukup untuk meyakinkan prajurit kuno ini, Presiden memutuskan untuk menjalankan rencana B. Para petugas dengan cepat membariskan pistol jarum yang diarahkan ke Chuck Ryojin dan mulai membombardirnya dengan anak panah. Anak panah itu mengenai punggungnya dengan tepat, tetapi dia bahkan tidak menggerakkan otot. Meskipun Chuck Ryojin mungkin pernah menghentikan pistol taser sebelumnya, sang direktur yakin orang ini tidak dapat menahan obat penenang yang cukup kuat untuk menjatuhkan seekor gajah. Ya, direktur mungkin benar, tetapi Chuck Ryojin bahkan tidak membiarkan anak panah itu menembus kulitnya. Lapisan aura yang tebal mengelilingi tubuhnya mencegah jarum-jarum itu menyentuhnya. Aura batinnya terkumpul di tangannya, dan dalam sekejap dia membuat para petugas terpental ke segala arah seolah-olah mereka tidak lebih dari boneka yang ringan. Pertunjukan kekuatan kecil ini berfungsi sebagai pengingat bagi Presiden yang gigih ini untuk tidak melakukan aksi ini lagi. Meskipun demikian, Presiden masih belum mau membiarkan Chuck Ryojin pergi begitu saja. Selanjutnya, masuklah sekelompok petugas bersenjatakan tongkat listrik yang mengepung Chuck Ryojin. Tanpa ragu, mereka menyerangnya, tetapi Chuck Ryojin bergerak sangat cepat sehingga petugas yang menyerangnya meleset sepenuhnya. Petugas lainnya mendekat, tetapi satu orang mengira dia akhirnya berhasil memukul Chuck Ryojin dengan tongkatnya. Namun sebelum tongkat itu dapat menyetrumnya, Chuck Ryojin menghilang dalam sekejap seperti bayangan. Dia bergerak sangat cepat sehingga dia meninggalkan jejak siluet di belakangnya. Pada satu titik, para petugas yang bodoh itu menyadari bahwa mereka bukan tandingan pria ini. Dia bahkan tidak menyerang meskipun berhadapan dengan lawan bersenjata. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan lawan-lawannya adalah melihatnya berjalan pergi tanpa luka sedikit pun. Presiden, setelah menerima kabar tentang kegagalan mereka, sulit mempercayai bahwa mereka kalah dari satu orang. Sekarang, dia yakin mereka tidak bisa menangkapnya dengan kekerasan. Jadi, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menemukan metode alternatif. Bagaimanapun juga, Chuck Ryojin bukanlah makhluk biasa dan pencarian skala besar kemungkinan besar akan diperlukan. Tiba-tiba, seorang pria bergegas masuk untuk melaporkan berita mendesak. Mereka menemukan lokasi pria yang mereka cari. Meskipun mereka tidak yakin alasannya, dia berada di tempat yang sangat mudah terlihat, berdiri di atap gedung tertinggi. Sepertinya Chuck Ryojin akan melompat dari gedung tinggi ini untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Soalnya, dunia ini tidak menawarkan apapun padanya. Hidupnya tidak berarti karena dia tidak punya tujuan untuk tetap hidup. Satu-satunya alasan dia hidup adalah untuk melindungi majikannya dari musuh. Tetapi sekarang karena tidak ada majikan yang harus dilindungi dan tidak ada musuh untuk dilawan, tidak ada alasan baginya untuk ada. Dia berharap dia mati ketika dia jatuh dari tebing bertahun-tahun yang lalu. Saat dia mulai turun ke bawah, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah wajah di papan reklame segera menarik perhatiannya. Ternyata wajah di papan reklame itu terlihat persis seperti Okeon, musuh terakhirnya, seseorang yang seharusnya dia habisi. Matanya membelalak kaget saat ingatannya melesat kembali ke saat dia berhadapan dengan Okeon, seorang penjahat yang menempatkan anggota keluarganya dalam ilusi untuk saling membunuh dengan kejam di depan matanya. Won Hye dan Okeon bekerja sama untuk sepenuhnya memulai era kehancuran di Goryeo saat semuanya dilalap api. Sang pengawal memberikan tatapan penuh tekad terhadap musuh bebuyutannya, Okeon, yang menikmati menyiksa sang pendekar pedang dan berjanji bahwa dia akan meratakan dunia. Okeon adalah orang yang bertanggung jawab sendirian atas segalanya. Meskipun pria kita yakin bahwa dia telah membunuh pria itu dalam pertempuran terakhir mereka, ternyata bajingan itu masih hidup di masa depan. Ini mengubah perspektif Ryojin terhadap segala hal. Keberadaan musuhnya sebagai imbalan memberikan arti pada hidupnya, sebuah tujuan. Mengulurkan tangannya mengarah ke tanah, pria itu mengerahkan begitu banyak tekanan sehingga dia menghentikan jatuhnya dan menapakkan kakinya di permukaan. Ada banyak hal yang tidak dia ketahui dan dia bertekad untuk mencari tahu. Adegan beralih ke Presiden Gekon yang kehilangan akal sehatnya setelah mendengar bahwa pria kita melompat dari gedung tertinggi yang bisa dia temukan. Namun fakta bahwa tubuhnya tidak ditemukan dimanapun bahkan lebih menakutkan daripada berita pertama yang dia terima. Beruntung, mereka bertemu dengan seorang saksi yang berpapasan dengan pria itu dan menurut kesaksiannya, dia hanya menanyakan informasi tentang Yeonwoo. Di dunia ini, Yeonwoo adalah sosok penting. Dia adalah kebanggaan Korea, bintang film kelas dunia yang terkenal di seluruh dunia karena bakatnya yang luar biasa sejak usia muda. Dia mendapatkan pandangan positif dari benua lain di dunia dan dengan penampilan seperti model, dia memiliki pesona yang tak tertahankan dalam kepribadiannya. Berkat keberadaannya saja, nilai
Nilai saham perusahaannya terus meningkat dan karena dia adalah bintang paling terkenal di Korea, dia telah menaikkan status negara itu dalam peringkat global. Dengan kata lain, pria itu adalah definisi dari orang hebat yang tidak sesuai dengan deskripsi yang ditunggu-tunggu oleh Ryojin. Seolah-olah, dia merasa semakin tidak pada tempatnya sekarang karena identitas Oh Keon tanpa bertolak belakang dengan pria yang seharusnya. Mengingat informasi tersebut, Ryojin menduga ada dua kemungkinan. Nomor satu, model ini hanya mirip dengan Oh Keon dan nomor dua, pria itu sebenarnya adalah dia sambil memanipulasi seluruh dunia. Dan untuk beberapa alasan yang menarik, Ryojin sangat berharap bahwa itu adalah kemungkinan kedua. Merasa terdorong untuk menemuinya, dia meminta anak itu untuk membawanya ke Yeonwoo, yang jelas merupakan permintaan gila bagi anak normal yang jelas tidak bisa menghubungi selebriti seperti itu. Bahkan anak itu di sini berpikir apakah dia telah menemukan sejenis orang bodoh karena menanyakan pertanyaan itu. Namun, yang membuat anak itu ngeri, Ryojin tidak dalam suasana hati untuk main-main. Pria itu mengerahkan begitu banyak tekanan sehingga menghancurkan kaca setiap layar. Ryojin menuntut jawaban dari anak itu yang menginginkan cara untuk menemukan Yeonwoo. Anak itu mengira dia akan dibunuh jika dia tidak memberinya jawaban. Jadi dia akhirnya mengaku mendengar sang model bepergian ke luar negeri beberapa tahun yang lalu. Ryojin menyadari bahwa ini berarti targetnya telah menyeberang ke negara yang berbeda. Mari kita mengunjungi tanah kebebasan, Amerika. Di sini, sang model sedang menikmati makan siang yang menyenangkan ketika tiba-tiba dia dipukul di wajahnya oleh pria kekar seperti Kanye West di sini. Berbicara dalam bahasa Inggris yang tidak jelas, pria Amerika itu menuntutnya meninggalkan tempat itu. Ternyata ini seharusnya hanyalah adegan film yang mereka sutradarai, jadi semuanya tenang. Sang sutradara agak kesal karena Yeonwoo tidak bersemangat akhir-akhir ini dan butuh waktu lebih lama baginya untuk beradaptasi dengan adegan. Untuk menutupi fakta itu, sang model yang percaya diri dengan wajahnya yang sudah bengkak meminta pria Amerika itu untuk memukulnya di sisi lain juga. Adegan tersebut dijadwalkan untuk diulang ketika tiba-tiba lampu gantung pecah secara tidak terduga dan jatuh. Kanye kekar tidak akan bisa merilis album lain jika benda itu mengenainya, tetapi untungnya model Korea itu menukik masuk untuk menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Staf segera bergegas masuk untuk memeriksa kondisi mereka. Mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Syukurlah, mereka berdua aman dan tidak ada yang terluka. Ya, kecuali Yeonwoo yang sebagian besar melukai lengannya. Di rumah sakit, mereka terkejut menemukan bahwa Yeonwoo merusak tubuhnya hanya untuk menyelamatkan orang lain. Juga, atas tindakan keberaniannya, dia menerima banyak hadiah dari semua orang untuk mempercepat pemulihannya. Yeonwoo berpikir itu ide yang bagus untuk membagikan hadiah-hadiah ini kepada anggota staf rumah sakit yang murah hati sebagai gantinya. Dia juga meminta maaf karena mengacaukan jadwal syuting berkat kondisinya barusan. Tapi mereka senang dia tidak terluka terlalu parah. Juga, Yeonwoo menyadari bahwa syuting bukanlah hal yang penting saat ini, terutama ketika dia mendengar berita mengejutkan. Kembali ke Blue House, Presiden Gekon mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang hanya untuk menemukan pria kita menunggunya setelah melewati tingkat keamanan kelas atas dengan mudah. Gekon teringat betapa ketakutannya dia kemarin karena baru 9 jam yang lalu pria kita muncul di kantornya seperti Batman. Dia datang untuk menerima tawaran kerja sama yang dia tolak sebelumnya. Hanya saja kali ini dia memiliki satu syarat yang menyertainya. Menyerahkan foto Yeonwoo padanya, dia meminta presiden untuk membantunya menemukan seseorang yang dapat dipercaya yang dapat dengan mudah menemuinya di ruangan yang sama dengan Yeonwoo. Gekon siap untuk apapun asalkan dia menjanjikan kerja sama penuh sebagai imbalannya. Ryojin mengamati bahwa isyarat berjabat tangan karena kepercayaan tidak ada di zamannya, tetapi dia tetap menjabat tangannya. Kembali ke masa kini, Gekon mengetahui bahwa Ryojin sangat ingin menemui Yeonwoo, tetapi itu tidak akan mudah karena mereka berada sangat jauh darinya. Adegan beralih ke bagian di mana mereka benar-benar sampai di tempat tinggal Yeonwoo. Sang model terkejut bertemu dengan presiden dan orang yang dibawanya bersamanya. Yeonwoo memperkenalkan dirinya dengan ramah sementara Ryojin sangat waspada karena inilah saatnya untuk melihat apakah orang ini benar-benar Oh Keon atau bukan. Gekon mengetahui bahwa sang model lengannya terkilir baru-baru ini karena cedera. Ryojin jauh lebih bersedia untuk menemuinya dan mengulurkan tangan. Sang selebriti awalnya terkejut menemukan orang yang sama dari berita di sini di depan matanya. Mereka berjabat tangan dengan benar sementara Gekon menyarankan mereka duduk di tempat yang nyaman, tapi itu bukan bagian yang penting. Bagian yang penting adalah pria kita praktis meremukan tangan Yeonwoo dengan cengkeramannya yang sangat kuat. Namun yang mengejutkannya, pria ini bahkan tidak membocorkan jejak chi dari tubuhnya, tampak seperti manusia biasa. Kecewa, Ryojin meminta maaf atas gangguannya. Gekon memberitahu keduanya untuk merasa nyaman sementara dia pergi untuk ke kamar mandi. Meskipun dia pergi sebagai alasan, dia sudah menyiagakan anak buahnya jika terjadi sesuatu. Ruangan itu dikosongkan sampai hanya dua orang pria yang tersisa berbagi meja yang saling berhadapan. Meskipun dia menikmati tehnya, Ryojin sangat depresi menyadari bahwa pria ini hanya mirip dengan fitur wajah Oh Keon. Pada akhirnya, sepertinya dia sendirian di dunia ini sampai Yeonwoo mengumumkan nama Ryojin sambil mendekat untuk membisikkan keterkejutannya melihatnya hidup. Yang mengejutkan Yeonwoo, sang pengawal yang dia duga sudah mati ternyata masih hidup. Ryojin sudah sangat siap untuk menyerang saat ini sehingga dia mengeluarkan aura kekerasan untuk memperingatkan Yeonwoo, mempertanyakan apakah ini semua adalah permainan bagi bajingan itu. Pada akhirnya, Yeonwoo hanyalah identitas palsu bagi pria di baliknya. Itu selalu Oh Keon, yang mengarah pada satu penjelasan saja dan itu adalah bahwa Oh Keon pasti telah memperoleh semacam keterampilan yang memungkinkannya menyembunyikan level chi-nya di tempat terbuka. Ryojin khawatir seberapa cepat pria ini kembali ke masa depan sebelum dia. Oh Keon langsung memberitahunya bahwa membunuhnya di sini tidak akan berarti
mengerti, jadi dia tidak boleh mengeluarkan niat membunuhnya di tempat terbuka. Dia menilai bahwa Ryojin baru saja beradaptasi dengan dunia ini sementara Okeon adalah bagian dari dunia ini dan telah menyatu dengannya. Ryojin mengajukan pertanyaan langsung tentang bagaimana dia datang ke masa depan, tetapi Okeon yang pintar menjaga rahasianya. Sampai pada satu-satunya kekhawatirannya, Ryojin mempertanyakan satu orang yang benar-benar dia pedulikan. Dia ingin tahu apakah gadis yang ditugaskan untuk dia jaga juga datang ke masa depan seperti mereka, tetapi Okeon sedang dalam suasana hati untuk mempermainkan perasaan pria kita. Jadi, dia memberinya jawaban setengah hati seolah-olah itu adalah sebuah teka-teki. Selesai dengan urusannya, pria kita benar-benar mengerahkan begitu banyak tekanan pada meja sehingga menjatuhkan Okeon dan kursinya jauh ke belakang. Dari kelihatannya, Okeon tidak mau bekerja sama, jadi Ryojin memutuskan dia akan menemukan jawabannya sendiri. Dia menatap Okeon yang muncul dari puing-puing, mengenang dan bertanya-tanya apakah ini kenyataan bahwa mereka pernah berbagi kehidupan lain. Namun, Okeon menjadi sangat percaya diri dari serangan terakhir lawannya itu. Seolah-olah dia bisa merasakan bahwa Ryojin belum sepenuhnya mendapatkan kembali kekuatannya. Sebelum tarian kecil mereka dimulai, Okeon menghentikannya untuk memperingatkan Ryojin tentang penghalang ilusi khusus yang telah dia tempatkan. Dengan adanya ini, seluruh dunia tidak akan melihat mereka bertarung satu sama lain dengan sembrono, dan sebaliknya, itu akan tampak seolah-olah mereka sedang berbincang seperti teman lama. Lucu, tapi kawan kita sangat peduli dengan reputasinya untuk tetap menjaga hal itu, bahkan sebagai penjahat. Okeon langsung menerjang, tetapi pria kita segera menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Dia sama sekali tidak menghadapi Okeon. Ryojin menghancurkan buah pinus di tangannya, dan menyatakan bahwa dia akan mencari tahu sendiri kebenarannya. Dia berkomentar bahwa meskipun telah menyembunyikan kuncinya dalam keadaan normal, orang ini sebenarnya membocorkan sebagian kuncinya. Saat membela diri, ia mengungkapkan kepada Ryojin bahwa dia sama sekali bukan Okeon. Wanita yang menggunakan samaran Yonu tiba-tiba kembali ke keadaan aslinya, jelas terkesan bahwa dia mampu menyusun kebenaran dengan satu pertemuan. Apakah kalian ingat Yoon Won-hye, gadis yang hampir bertanggung jawab membuat pria kita mengakhiri hidup presiden tadi? Ya, temui saudaranya Itachi di sini. Perspektif kembali ke hari terakhir pemberontakan, di mana dia ingat dengan jelas Won-hye jatuh menuju kematiannya setelah tubuhnya terbelah. Dia yakin bahwa semuanya sudah berakhir baginya, jadi ini aneh sekali. Won-hye menertawakan kebingungannya dan mengungkapkan bahwa Okeon yang asli sebenarnya adalah sosok yang sangat penting di dunia ini. Dia mengambil identitas Yeonwoo karena bosnya sibuk mengelola pertemuan lain untuk rencananya. Dan dalam laporan hari ini, dia dengan senang hati memberitahu Okeon tentang kembalinya Ryojin. Juga, mengukur kekuatannya dari sebelumnya, dia pikir dia bisa dengan mudah mengalahkan Ryojin di sini. Itulah sebabnya saudaranya Itachi menggunakan jutsu klon bayangan untuk mengeroyok pria kita. Tapi dia lupa dengan siapa dia berhadapan karena dia dengan mudah menjatuhkan salah satu klon dengan mudah. Dia sudah muak mendengarnya mengoceh. Kawan kita pada dasarnya menyuruhnya untuk diam. Tentu saja, karena Ryojin telah mengeluarkan begitu banyak kunci dari tubuhnya karena baru saja terbangun, itu akan berdampak buruk padanya. Dan asumsi itu saja menjadi kegagalan terbesar Won-hye karena pria kita mengingatkannya bahwa dia diciptakan berbeda. Dengan serangan tunggal, dia menghabisi semua klonnya. Dia tergeletak di tanah, tidak berdaya menghadapinya. Ryojin ingat dengan jelas telah membantai si psikopat hari itu. Dia jatuh dari tebing dengan luka yang seharusnya tidak mudah sembuh, jadi sulit dipercayai dia bisa sampai sejauh ini. Won-hye mengungkapkan bahwa dia juga percaya bahwa dia akan mati pada hari yang sama, tetapi saat membuka matanya, kenyataan menjadi berbeda baginya. Dia berada di masa depan, tampak bingung di depan seorang pria yang mengenakan setelan bagus dengan rambut abu-abu. Dia adalah Okeon, dan dia sudah membantunya menyesuaikan diri di dunia baru ini. Ini berarti bahwa Okeon adalah yang pertama bangun di antara mereka, dan karena dia adalah atasannya, Won-hye tidak ingin menyerah sampai akhir. Dia hampir mengenai mata Ryojin dengan tusukannya yang tajam, tetapi pria kita membalasnya tepat waktu, mendorongnya menjauh dengan pukulan berat. Won-hye praktis tidak dapat melanjutkan pertarungan, sementara Ryojin berjalan ke arahnya, mengingatkannya betapa menyedihkannya dia saat mengatakan bahwa Okeon sebenarnya menyelamatkan hidupnya. Won-hye baru berada di sini selama sebulan, tetapi bukan itu yang dikhawatirkan Ryojin. Dia ingin tahu kapan tubuhnya memulai proses pembusukan. Dia tidak tahu kemana arah pembicaraannya, jadi dia merobek ke meja wanita itu, memperlihatkan daging yang membusuk di bawahnya. Ryojin menambahkan bahwa Okeon sebenarnya tidak pernah menyelamatkannya sama sekali. Dia hanya menggunakan mantra untuk menjaganya tetap hidup sementara sampai dia akhirnya menemui ajalnya setelah tidak lagi berguna. Won-hye menjadi sangat gila sebagai tanggapan, meraung padanya karena mengatakan hal-hal konyol seperti itu. Ryojin mengerti bahwa dia tidak pernah mendengar teknik ini, tetapi di matanya, vonisnya jelas. Dia hanyalah alat dalam rencana Okeon. Selain itu, dia menghiburnya dengan memikirkan mengapa dia menyuruhnya melakukan semua pekerjaan sepele ini. Itu karena nilainya tidak lebih dari itu di mata Okeon. Ya, ini berakhir menjadi mimpi buruk bagi Won-hye, yang trauma menyadari bahwa dia akan berada 6 kaki di bawah tanah segera. Namun, ada jalan keluar, jalan yang hanya diketahui oleh Ryojin. Dia harus menyuntikkan chi yang berbeda dari chi yang merusak tubuhnya, dan dia menunjukkan padanya
bagaimana hal itu dilakukan dengan menanamkan sebagian cinya sendiri untuk memulihkan infeksi. Hal ini mengonfirmasi bagi Eunhye bahwa tuannya berencana untuk membunuhnya secara diam-diam. Ryojin menyimpulkan bahwa dia atau Okeon dapat menggunakan teknik infus, jadi dia harus membuat pilihan untuk memihak. Menyadari bahwa sudah sampai pada titik ini, Eunhye berkomentar bahwa dia ingin hidup dan meminta perintah dari Ryojin. Oke, aku benar-benar mengira dia akan berakhir mati seperti kebanyakan cerita, tapi ini adalah perubahan yang sangat bagus. Ryojin mengungkapkan bahwa tujuannya adalah bertindak sebagai agen ganda mulai sekarang. Di adegan berikutnya, Yeonwoo keluar dari pintu, memohon untuk diselamatkan dari Ryojin. Dia memperingatkan presiden dan mendesak agar mereka segera pergi, yang membuat mereka bingung. Presiden ketakutan saat mengetahui ada orang berbahaya di dalam ruangan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Masuk ke dalam, mereka menemukan Ryojin yang telah menghancurkan seluruh tempat itu. Dia meminta maaf karena telah membuat kekacauan dan menawarkan kompensasi dengan cara apapun yang dia bisa. Alasannya yaitu bahwa dia sedang menguji beberapa hal. Presiden tidak segera mengkhawatirkan hal itu dan sebaliknya bertanya apakah Ryojin baik-baik saja dalam kondisi mentalnya. Adapun Yeonwoo, mereka juga mengkhawatirkannya, bertanya-tanya apakah dia terluka di suatu tempat. Faktanya, Eunhye agak kesal menemukan pria kita tampak begitu tidak stabil seperti itu, terutama saat tidak biasanya dia bersikap seperti ini. Keterampilan akting kawan kita ini bisa membuatnya mendapatkan Oscar. Sepertinya, bagaimanapun, dia ingin segera melakukan percakapan nyata dengan Eunhye, mendiskusikan tujuan mereka terkait Okeon. Perspektif beralih kembali ke masa lalu, di mana pendekar pedang muda itu diberitahu tentang satu-satunya tugasnya. Dia seharusnya mencabut senjatanya untuk melindungi orang-orang penting di sekitarnya. Pengawal dimaksudkan untuk melindungi mereka dengan nyawa mereka, dan dia sering diingatkan bahwa hidupnya tidak sepenting orang yang ditugaskan untuk dia lindungi. Di saat yang sama, karena pengawal hidup untuk melindungi orang lain, mereka memiliki kemauan yang luar biasa kuat dan tidak bertekad untuk mati. Ryojin terbangun di laboratorium tempat para peneliti dalam siaga merah, menemukan kondisinya tiba-tiba tampak lebih tidak stabil dari sebelumnya. Dia memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja, tetapi dia ingin tahu berapa lama penelitian akan berlangsung. Presiden menyuruhnya untuk santai karena mereka selalu bisa melanjutkannya di lain waktu. Kalian tahu, aku benar-benar mulai menyukai presiden ini karena dia memberikan pria kita rasa hormat yang pantas dia dapatkan daripada memperlakukannya seperti budak. Ryojin lebih suka melanjutkan penelitian di lain waktu karena dia harus menepati janji penting kepada seseorang. Tepat di adegan berikutnya, Eunhye yang seperti model melihat Ryojin, menyatakan bahwa dia datang lebih lambat dari yang dia perkirakan. Dia bisa tahu bahwa seseorang sedang mengikutinya, tetapi tidak apa-apa karena itu hanya salah satu penjaga presiden. Mereka memutuskan untuk mendiskusikan rencana mereka sambil makan, tetapi Eunhye agak kaget karena dia begitu nyaman memesan begitu banyak minuman dengan biaya darinya. Kawan kita menyuruhnya diam karena dialah yang seharusnya melakukan interogasi di sini. Dan kemudian dia memulai dengan membahas latar belakang Okeon yang pada dasarnya mengecohnya dalam pertemuan terakhir mereka. Okeon adalah anggota keluarga yang ditugaskan untuk dia lindungi. Dulu banyak yang percaya bahwa Okeon menemui ajalnya dalam sebuah insiden, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa dia memalsukan kematiannya untuk merencanakan pemberontakan. Eunhye menceritakan bahwa dia adalah pria dengan banyak rahasia, sementara dia hanya mengikuti perintahnya tanpa bertanya. Karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik, Ryojin bertanya apakah ada orang lain dari masa lalu yang datang ke masa depan. Sejauh pengetahuannya, Eunhye, Okeon, dan Ryojin adalah satu-satunya. Karena rasa penasarannya sendiri, dia mencari catatan tentang orang lain, tetapi akhirnya tidak menemukan apapun. Ryojin mengetahui bahwa Okeon sebenarnya berada di luar negeri saat ini, sementara Eunhye agak tidak senang karena dia akan menemuinya dalam kondisi seperti itu. Faktanya adalah, Okeon telah tumbuh jauh lebih kuat dari masa lalu. Pria kita tampak tidak tertarik dengan celotehnya dan menghentikannya, tetapi itu sebenarnya karena dia melihat sesuatu yang membuat matanya membelalak kaget. Yeonwoo yang asli, atau harus kukatakan Okeon yang asli, secara kebetulan sedang menatap mereka berdua dari luar restoran. Sebuah senyuman terbentuk di wajahnya, dengan Okeon menyadari bahwa dunia telah menjadi lebih menarik dari pengungkapan ini. Ryojin bangkit, menyebut pertemuan mereka tidak membuahkan hasil dan menyedihkan. Dia ingin menambahkan lebih banyak persyaratan pada perannya. Sekarang setelah dia melihat pria itu secara langsung, sesuatu yang penting bangkit kembali di dalam diri Ryojin. Dia telah begitu buta oleh perasaannya untuk menuntut balas dendam sehingga dia sepenuhnya mengabaikan satu hal yang paling berarti baginya. Ryojin memberitahunya bahwa dia sangat percaya pada kelangsungan hidup gadis itu, orang yang ditugaskan untuk dia lindungi. Meskipun ini adalah pernyataan yang cukup konyol dari sudut pandang Eunhye yang sudah mencari dokumen-dokumennya, kata-kata guru Ryojin ternyata jelas di dalam pikirannya. Satu-satunya tugasnya adalah melindungi orang yang ditugaskan kepadanya. Dan mengikuti aturan besi itu, dia akan menemukan nonanya terlebih dahulu. Eunhye mengingatkannya bahwa itu tidak akan mudah untuk mencarinya karena dia bahkan tidak mengingat wajahnya. Tapi kawan kita ini entah seorang pemuja atau mesin, dengan caranya mengambil pensil dan mulai membuat sketsa wajahnya hingga detail terkecil. Setelah melayaninya seumur hidup, ini seharusnya mudah baginya. Sampai si konyol ini memperlihatkan gambarnya, dan kejutan, gambar ini sama sekali bukan karya Picasso. Adegan beralih ke Chae Hyun. Temannya agak kesal karena dia pergi tanpanya. Selain itu, dia adalah gadis yang sama dari awal cerita yang ingin mengakhiri hidupnya. Terlepas dari itu, latar belakang Hyun adalah dia pada dasarnya populer di sekolahnya, seorang model dengan klub penggemar yang penuh dengan orang aneh dan kutu buku yang mencoba peruntungan mereka berpikir mereka akan berhasil seperti LeBron. Dan karena orang-orang menjijikkan
majikan. Yang jarang mandi itu, teman Hyun agak mengkhawatirkannya. Temannya di saat yang sama cemburu pada perhatian besar yang didapatkan Hyun di sekolahnya. Saat mereka sedang asyik mengobrol, Ryojin dan Won-hye mengintai kedua gadis muda itu dari kejauhan. Won-hye sebenarnya cukup tercengang oleh teknologi ponsel pintar, berkomentar betapa ini adalah lautan informasi yang luar biasa. Waktu yang luar biasa untuk hidup. Kembali ke cerita, Ryojin sangat senang mereka membuat kemajuan pesat di sini. Setelah awalnya mengira itu akan memakan waktu hingga 1 tahun baginya untuk sampai ke titik ini. Dia menyuruh Won-hye untuk diam karena mereka di sini untuk mengamatinya. Ketika tiba-tiba sekelompok orang aneh mengeroyok kedua gadis muda itu. Orang-orang berpenampilan menjijikan ini mencoba mencari perhatian. Sun bahkan menuntut pelukan darinya karena obsesi mereka. Namun dengan cara mereka mendekati kedua gadis itu, wajah Sun diliputi kengerian saat kedua bajingan jelek itu bertindak seolah-olah dia berhutang budi pada mereka karena menjadi penggemarnya. Ryojin dan Won-hye mengawasi dari kejauhan, menyadari bahwa mereka harus segera turun tangan. Dan sekarang untuk penjelasan tentang nonanya. Dandelion adalah kata pertama yang muncul di benaknya saat menggambarkan kemurniannya. Seorang gadis mungil dan lugu yang menangis tiada henti, meskipun berasal dari keluarga kaya. Setiap kali dia sakit, kondisinya tidak ada bandingannya. Dia adalah definisi seseorang yang perlu bergantung pada orang lain demi keberadaan yang aman. Ryojin melompat tepat saat King Kum jelek di sini mencoba memeluk Sun. Won-hye memperhatikan teman Sun. Dan jika kalian entah bagaimana mengira bahwa Sun adalah nona dari Ryojin, kalian salah. Itu adalah temannya, dan dia tidak lemah, tidak di kehidupan masa lalunya dan bahkan tidak sekarang. Dia adalah tuannya. Ryojin menghampirinya dan gadis itu perlahan mendekatinya. Kawan kita meminta maaf karena terlambat untuk menyelamatkannya dan bahkan menawarkan jaketnya sendiri untuk menahan dingin. Dengan pertemuan ini saja, Ryojin sangat yakin dengan orang di depannya. Namun yang mengejutkannya, gadis itu justru menyerang, menyengatnya dengan pukulan uppercut yang kuat di perut. Ryojin jelas tidak menyangka hal itu, dan aku pun tidak. Gadis ini bukan gadis yang butuh pertolongan, dia adalah senjata. Dengan senyum di wajahnya, dia memberitahu bahwa sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu satu sama lain. Ternyata gadis itu salah mengira dia sebagai penggemarnya. Kawan kita merasa hancur menyadari bahwa dia bahkan tidak mengingatnya sama sekali. Dia bahkan tidak memiliki nama yang sama dengan sang nona. Gadis itu tidak mengerti apa masalahnya dan bertanya apakah dia adalah penggemar Sun sebagai gantinya. Ryojin tampak sangat kecewa, menyadari bahwa ini bukan hanya soal kenangan, tetapi juga soal perilakunya. Dia sedang berbicara dengan orang yang sama sekali berbeda sekarang. Gadis itu menundukkan kepalanya karena malu, menyadari bahwa dia memukulnya tanpa alasan. Beberapa pria dari kelas muncul entah dari mana untuk melindungi Sun dan temannya, mengira bahwa kawan kita sedang mencoba melecehkan mereka atau semacamnya. Tetapi pada saat ini, Ryojin tidak peduli tentang apapun sama sekali. Yang dia tahu hanyalah kenyataan suram bahwa anak ini berbeda dari tuannya. Mereka membiarkannya dan pergi bersama Sun. Tapi gadis itu tampak dalam keadaan termenung, melihat pria itu berdiri sendiri dengan ekspresi sedih. Dari satu interaksi ini, dia bisa tahu bahwa dia adalah seseorang yang telah menjalani kehidupan yang mengerikan. Di adegan berikutnya, atau keesokan paginya, Ryojin dan asisten setianya Won-hye tiba di makam tempat nonanya diduga dimakamkan. Won-hye menganggapnya agak biasa saja, tetapi mengira itu karena berlalunya waktu. Mereka mengonfirmasi informasi tersebut dengan bertemu dengan sejarawan top di bawah komando presiden. Setelah mengonfirmasinya dari berbagai sumber, mereka menemukan bahwa Nona Ryojin meninggal pada hari pemberontakan. Barang-barang terakhirnya dijaga suci di dalam makam. Won-hye tampak baik-baik saja, tetapi Ryojin sangat putus asa, sedemikian rupa sehingga dia memukul tanah untuk melampiaskan kekesalannya. Adegan terakhir terulang di pikirannya terus-menerus. Okeon mau tidak mau mengalahkannya dengan memisahkan sang pengawal dari satu-satunya tujuannya. Sayangnya, dia melanggar aturan pekerjaannya dan gagal dalam tujuan hidup utamanya. Di depan makamnya, dia mendapati dirinya putus asa memikirkan kegagalannya memenuhi harapannya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Rasanya seperti melakukan sesuatu dengan pengabdian selama berpuluh-puluh tahun dalam hidupmu dan menyadari usahamu tidak berarti sama sekali. Sekarang setelah mereka mengonfirmasi kematiannya, mereka mengalihkan perhatian kepada anak dari sebelumnya, orang yang memiliki wajah yang mirip dengan tuannya. Kembali ke adegan sekolah, gadis itu terkejut karena dia adalah satu-satunya karyawan yang tersisa. Bos pemabuknya sedang bermalas-malasan. Pria itu terlihat seperti versi Nanami yang lebih depresi. Si Hyuk adalah bajingan pemalas yang ingin gadis itu membuatkannya semangkuk ramyeon sebagai bagian dari pekerjaannya. Sementara gadis itu kesal karena dia menyuruhnya melakukan tugas yang menghina. Saat dia seharusnya menjadi besar dan terkenal suatu hari nanti, si Hyuk menganggapnya cukup menyebalkan untuk bangun dan memasak untuk dirinya sendiri. Wawancara gadis itu ditayangkan di TV sementara si Hyuk menyuruhnya untuk lebih bersabar sedikit lagi. Si Hyuk menerima panggilan telepon mendadak dan merasa bersemangat. Mengakhiri panggilan, dia membagikan kabar baik kepada Min Daewell, memberitahunya bahwa dia akhirnya mendapatkan pertemuan drama dengan perusahaan produksi yang luar biasa. Mata Daewell berbinar bahagia, menyadari bahwa dia akan mendekati kesempatan seumur hidup di sini. Karena mereka diundang untuk pertemuan tersebut, Daewell memutuskan untuk pergi, tetapi dia merasa tidak nyaman dengan lokasi pertemuan karena tidak cocok untuk gadis muda seperti dia. Namun, dia mengabaikannya sebagai masalah perusahaan saja. Para pewawancara memanggilnya kemari, meminta gadis itu untuk meminum minumannya yang sangat mengejutkannya. Dia mengingatkan mereka bahwa dia masih di bawah umur, jadi itu tidak mungkin. Suasana tempat itu sama sekali tidak terasa seperti sebuah wawancara. Sangat tidak profesional, dan kedua pemabuk ini bertingkah seperti orang gila. Mereka menyuruhnya untuk merasa nyaman karena ini hanyalah pertemuan
berkenalan, bukan pertemuan resmi. Awalnya, dia pikir itu baik-baik saja, tetapi saat salah satu bajingan menyeramkan itu mengganggu tubuhnya, dia menyadari bahwa ini adalah tempat terakhir di bumi yang seharusnya dia datangi. Kesadaran yang mengerikan menyergap gadis muda itu, yang menyadari ke arah mana pembicaraan ini berlangsung. Dia mengendalikan situasi dan berdiri, menyatakan bahwa dia tidak menginginkan kehidupan seperti itu bahkan untuk harga sebuah gedung. Tapi itu tidak menjadi masalah lagi, karena sesaat kemudian, dia jatuh ke tanah sebagai korban dari obat yang dicampur dalam air. Dengan tubuhnya yang tidak bisa digerakkan di tanah, dia menyadari bahwa mereka menipunya dengan mencampuri air itu juga. Adapun si Hyuk, dia telah begitu depresi sehingga dia menjadi putus asa. Mereka mengira dia mungkin sedang tersenyum membaca naskahnya sekarang. Dengan gadis itu yang pingsan, salah satu pria menyarankan agar mereka memanfaatkan impian gadis itu untuk membantu tujuan mereka sendiri. Menerima telepon dari pemimpin mereka melaporkan bahwa mereka membuat kemajuan yang mulus sejauh ini. Kembali ke tempat Presiden Ji Heon, pria kita menatap bulan yang cerah, berkomentar bahwa dia hanya punya satu hal yang tersisa dalam hidupnya, yaitu balas dendam. Dia sepenuhnya berniat untuk menghancurkan semua yang telah dibangun Aokeon dalam hidupnya, meruntuhkan semuanya sampai dia memastikan mereka berdua tetap mati untuk selamanya kali ini. Wenhye mengejutkannya dengan kunjungan larut malamnya. Dan juga, kita mengetahui bahwa dia telah memberi nyaci setiap hari. Dan aku jelas tidak bermaksud tentang reproduksi yang kalian pikirkan. Dia datang untuk memberitahunya tentang beberapa berita menarik. Meskipun itu bukan mengenai Aokeon, melainkan gadis yang penampilannya persis seperti nonanya. Setelah menaruh minat pada Daewell, Wenhye memulai penyelidikan resmi untuk melacak kaitan apapun dengannya. Dia secara mengejutkan mengungkapkan bahwa sama seperti Nona Ryojin, gadis ini juga berasal dari keluarga Min. Dan itu berarti dia adalah keturunan langsung dari orang yang gagal dia lindungi. Setelah memuntitnya selama beberapa waktu, Wenhye mengetahui bahwa dia saat ini berada dalam situasi buruk dan butuh bantuan. Bahkan setelah apa yang dia katakan, Ryojin tidak peduli sama sekali tentang seorang keturunan. Dia kembali ke dalam, menunjukkan ketidaktertarikan sama sekali, bukan pada seseorang yang bahkan bukan tuannya sendiri. Wenhye agak kesal dengan reaksinya, meskipun dia sudah bersusah payah melacak gadis itu dengan teliti. Setelah menerima panggilan telepon mendadak, dia menyadari dia harus bergegas. Di dalam, dia merasa seolah Ryojin harus meninggalkan gadis itu saja jika dia merasa dia membosankan. Duduk dalam keheningan, pria yang depresi itu teringat melihat memori tentang orang yang paling dia sayangi. Gadis itu memberinya banyak reaksi berbeda sampai hari pemberontakan tiba. Merasa bahwa nonanya akan terancam, dia menyuruhnya untuk mengungsi dengan aman. Tapi gadis itu memintanya bantuan terakhir, meminta agar setiap kali dia menoleh ke arahnya, dia harus ada di sana untuk mendukungnya. Bayangan itu dibandingkan dengan Daewell teriris di dalam pikirannya. Terlalu banyak pikiran yang membingungkan pemuda itu, yang telah sepenuhnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa gadis itu bukanlah tuannya. Daewell tidak ada hubungannya dengan dia, jadi mengapa dia harus peduli? Juga, Ki berpikir bahwa pasti ada seseorang di luar sana yang sudah mencoba melindunginya. Mari kita kembali dan mengunjungi Nanami lagi, yang telah menerima Baeksu sebagai rekrutan baru untuk melamar posisi manajer. Yang mengejutkan Baeksu, dia segera menjadi manajer di hari pertama bahkan tanpa wawancara. Bagaimanapun, pria ini tidak terlalu peduli dengan fakta bahwa Baeksu adalah seorang pemula. Dengan itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada pria itu, mengingat bahwa setelah Daewell, dia adalah satu-satunya karyawan di sini. Dia menyiapkan kejutan untuknya dan bertanya-tanya bagaimana pertemuan itu berlangsung untuknya. Menerima telepon dari bosnya, pria berambut putih itu marah besar. Dalam beberapa saat dia pergi ke kamar mandi, terjadi dan targetnya melarikan diri. Anak buahnya yang bodoh mencoba menyentuh tubuhnya dan berakhir dihajar karenanya. Dan sekarang, karena korbannya telah melarikan diri, mereka akan berada di bawah kecurigaan berat oleh polisi jika masalah ini dilaporkan. Namun, si rambut mangkuk di sini berpikir bahwa gadis itu seharusnya tidak pergi jauh, mengingat dia masih di bawah pengaruh obat-obatan. Dan kecurigaan mereka benar. Daewell nyaris tidak bisa berjalan, menyandarkan dirinya pada dinding untuk berjalan. Sayangnya, dia kehilangan ponselnya di dalam ruangan, jika tidak dia bisa menelepon polisi. Gadis malang itu bahkan tidak bisa melihat koridor dengan jelas, sementara para pria itu dengan cepat mengejarnya untuk menangkapnya. Memohon agar kakinya bergerak, dia terus berjalan, tahu bahwa itu adalah satu-satunya kesempatannya untuk keluar hidup-hidup. Saat tangannya mencapai gagang pintu, dia terlempar ke belakang saat para pria itu menyusulnya. Si potongan mangkuk di sini ingin menyakitinya, tetapi dia sudah tampak sangat tertekan. Mereka agak terkejut dengan ketahanan mentalnya yang luar biasa karena mampu bertahan selama ini. Tak peduli lagi dengan apa yang terjadi, mereka memutuskan untuk membawanya kembali. Tiba-tiba, tanah mulai berguncang. Si potongan mangkuk bisa merasakannya dengan jelas hingga seluruh bangunan mulai bergetar. Menyadari bahwa itu adalah gempa bumi yang kuat, gadis itu melihat sebuah kesempatan. Lampu padam dan mereka tidak bisa melihat apapun. Yang mengejutkan, pintunya juga terbuka karena jagoan kita sudah berhasil masuk ke dalam. Kembali ke kediaman presiden, dia menerima pesan dari UNH, masih belum tahu mengapa dia bersusah payah datang jauh-jauh ke sini untuk menyelamatkan nyawa gadis itu. Pada kenyataannya, dia bisa saja mengabaikannya, jadi dia tidak tahu kenapa dia ada di sini. Tanpa terlalu memberumit jawaban, Ryugeo menerima bahwa dia hanya ingin melakukan perbuatan baik. Pria yang mengancam itu menuntut mereka untuk segera melepaskan gadis itu. Ketakutan, si pria berambut putih itu terpaku karena syok tidak tahu dari mana orang ini berasal. Selain itu, tanah masih bergetar di bawah mereka saat Ryugeo dengan santai melemparkan tubuhnya, menghantam berbagai permukaan sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Berikutnya adalah
adalah giliran si potongan mangkuk yang mungkin hampir kencing di celana karena shock. Ryugeum, dengan tatapan mengancam, menuntut agar dia melepaskannya. Dan tanpa dia sadari, dia sendiri tidak mengerti mengapa dia merasa begitu marah. Si potongan mangkuk lari terbirit-bitit setelah melihat manusia lain di depan matanya diperlakukan seperti boneka latihan sialan. Dia begitu takut hingga lari ke mobilnya dan mencoba pergi. Namun dihentikan oleh Ryugeum yang menambahkan bahwa dia tidak pernah menyuruh bajingan itu untuk pergi. Si potongan mangkuk menyeret dirinya keluar dari mobil sementara Ryugeum bertanya apa yang mereka lakukan pada gadis itu hingga membuatnya pingsan. Jadi dia bertanya-tanya apakah dia harus membunuhnya jika dia tidak mendapatkan jawaban. Bertanya untuk terakhir kalinya sambil mendorong mobil itu dengan aura yang dahsyat, dia mempertanyakan apakah mereka telah meracuninya. Dan jika benar, Ryujin menuntut penawar racun segera. Si potongan mangkuk mencoba menjelaskan bahwa gadis itu hanya dibius dan akan segera bangun. Tapi pria ini tidak mencari jawaban murahan saat dia meremukkan tangan pria itu. Ryujin memberinya peringatan yang mengerikan, mengancam akan mematahkan lehernya jika dia tahu bahwa dia berbohong. Si potongan mangkuk bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi saat sejumlah pria berpakaian seperti agen pemerintah datang untuk meredakan situasi. Ternyata itu adalah tim keamanan dan mereka menyuruh bocah itu lari. Ryujin merawat kondisi gadis itu, tetapi pemimpin tim darurat memiliki rencana lain dan ingin mengambil alih hak asuh atas anak tersebut. Mereka bahkan tidak memperkenalkan diri mereka kepada Ryujin dan hanya memerintahkannya untuk menyerahkan gadis itu atau mereka akan menggunakan kekerasan. Tapi jagoan kita sudah siap untuk bertarung, menantang mereka untuk silakan mencoba. Mengingat interaksi pertama mereka dan bagaimana dia membantunya barusan, Ryujin percaya bahwa dialah yang seharusnya bertanggung jawab atas dirinya. Dia memberitahu mereka bahwa dia adalah manajer anak itu, meskipun hanya untuk sehari. Si bocah potongan mangkuk sedang berbicara dengan bosnya dan mengetahui bahwa dialah yang mengirim pengawal untuk mengendalikan situasi dalam keadaan darurat. Namun ketika bocah itu melaporkan bahwa mereka tidak menyangka akan bertemu dengan manajer duel, bosnya terkejut. Berfokus pada Ryujin dan para pengawal, mereka menuntut verifikasi segera untuk membuktikan hubungannya dengan anak tersebut. Membalas tuntutan mereka untuk pembuktian, Ryujin meminta anggota keamanan untuk membuktikan rasa percaya agar dia bisa menyerahkan duel dengan aman. Dalam pikirannya, dia sama sekali tidak mempercayai orang-orang ini, yakin bahwa mereka memiliki niat mencurigakan. Salah satu pria keamanan mencoba menyerangnya, tapi boom, dia malah terkena tendangan di perut dan kemudian terpental dengan serangan telapak tangan. Dengan tubuh lawan yang terkapar di tanah, Ryujin bertanya-tanya, apakah dia keterlaluan? Pemimpin tim sudah mau berlagak baik dan memberi isyarat kepada timnya untuk mengeroyok jagoan kita. Tapi ini bukan akan menjadi Jujutsu Kaisen karena Ryujin dengan santai menghajar mereka habis-habisan dengan berbagai serangan berbeda hingga dia menjadi pemenang. Saat dia menjauh dari sisa tim, Ryujin merasakan sebuah perasaan yang belum siap dia hadapi. Pemimpin tim keamanan maju untuk bertarung dan akhirnya gadis itu bangun. Dia tidak memiliki ingatan tentang anggota tim keamanan tersebut. Maka Ryujin menyuruhnya untuk menutup mata sejenak dan menyiapkan serangan yang kuat. Dalam sekejap mata, tim itu kocar-kacir saat mereka semua roboh seperti pinballing karena terjangan eksplosif Ryujin. Gadis itu terlalu terpaku untuk berbicara. Satu-satunya reaksinya adalah pengakuan faktual bahwa dia adalah manusia yang luar biasa kuat. Di adegan berikutnya, dia dikembalikan dengan selamat kepada bosnya yang menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan mengirim gadis itu sendirian tanpa ada yang menjaganya. Dia tidak tahu ini akan terjadi dan tertipu oleh perusahaan itu hanya karena memiliki nama besar. Meskipun dia tampak baik-baik saja, jelas bahwa situasi ini jelas telah memengaruhi gadis itu. Meskipun awalnya dia mengira itu adalah kesempatan bagus, hal itu bisa berakhir sangat buruk bagi duel. Marah bukan main, bosnya sedang dalam suasana hati untuk membantai orang-orang yang menyakiti karyawannya. Namun karyawannya sendiri menunjukkan betapa konyol pendekatannya itu. Dia tidak bisa begitu saja melawan perusahaan raksasa. Dan meskipun dia ingin mengekspos bajingan-bajingan itu atas apa yang mereka lakukan, hal itu tidak realistis karena posisi mereka lemah. Dalam keadaan ini, tidak peduli seberapa keras mereka bersuara, mereka akan kalah. Itulah sebabnya dia tidak ingin bosnya lanjut memulai perkelahian yang sia-sia. Sebaliknya, dia lebih dari senang untuk membalas mereka nanti dalam jangka panjang. Malah, dia pikir lebih penting untuk berterima kasih kepada seseorang karena telah membantu mereka. Menyeret bosnya menemui Ryujin yang tampak tidak tertarik, dia membiarkan bosnya yang memulai percakapan. Meskipun dia ingin memberi kompensasi kepada jagoan kita, Ryujin benar-benar tidak peduli pada apapun selain minuman manis. Gadis itu langsung menjadi penggemar pria ini karena sangat pandai bertarung. Dia pikir menunjuknya sebagai manajer akan sangat luar biasa, terutama karena mereka pernah bertemu sebelumnya. Dia bertanya-tanya apakah gadis yang disalahartikan dengannya juga secantik dirinya. Selain itu, si bos mewawancarai pria tersebut dan mengetahui bahwa dia sebenarnya menganggur saat ini. Sementara duel terkejut dengan apa yang bosnya lakukan karena dari sudut pandang bosnya, mereka berdua terlihat sangat serasi. Jadi dia langsung menawarkan pekerjaan sebagai manajer. Dan, ya, kembali ke kelas, Duel mendapat pujian dari Siwon karena telah bergabung dengan perusahaan produksi besar, tanpa tahu kekacauan sialan macam apa yang terjadi malam itu. Duel menceritakan detailnya dan menjelaskan bahwa itu tidak berhasil. Merasa pusing, dia menjauh dan dengan gugup meminta bantuan untuk memberinya beberapa rahasia dagang. Permintaan pribadi semacam ini membuat Siwon agak bimbang. Tapi berkat kepribadiannya yang sangat baik, dia menerimanya dengan sepenuh hati. Dia siap menjawab pertanyaan apapun ketika sekelompok bajingan berandal datang dan mendorong mereka menyingkir. Ini adalah geng original. Namun berkat manajer pribadi Siwon, mereka takut untuk terlibat dalam masalah serius. Siwon percaya bahwa memiliki manajer sangatlah krusial untuk situasi seperti ini. Memilih seseorang yang dapat diandalkan lebih penting daripada memilih
seseorang yang kuat karena orang itu haruslah bisa dipercaya. Kata, dapat diandalkan, mengingatkannya pada pria yang baru saja dikenalnya. Ryujin sedang mengamati pemandangan kota di malam hari ketika Eun-ha datang untuk melayaninya. Bung, dia agak terlalu keras padanya karena dia selalu menegurnya karena terlambat setiap saat. Juga, karena dia sering terlambat, dia bertanya-tanya jadwal pribadi macam apa yang dia miliki. Eun-ha menolak membicarakan hal itu dan bertanya mengapa dia memanggilnya. Bung, dia hanya ingin tahu tentang peran manajer selebriti, sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh gadis ini. Menerima tatapan tajam darinya, dia menjelaskan bahwa peran umum seorang manajer melibatkan pemeriksaan kondisi selebriti dan mengurus negosiasi sebagai wakil mereka. Pada dasarnya, seorang pengasuh yang selalu menjaga mereka. Sekarang setelah dia membocorkan semuanya, dia ingin tahu mengapa dia bertanya. Ryujin menjelaskan bahwa dia mendapatkan pekerjaan baru sebagai manajer Minduel, yang membuatnya sangat terkejut, terutama karena pria ini dengan keras menolaknya tempo hari. Dia bahkan mengutuknya karena berubah pikiran dan curiga bahwa hal ini akan terjadi pada akhirnya. Selain itu, dia mengetahui sesuatu yang menarik dari gadis itu. Kembali ke tim darurat, dia melapor kepada pemimpinnya tentang pria luar biasa itu dan bagaimana dia bertanggung jawab atas kegagalan misi. Sementara itu, Ryujin mengungkapkan kepada Eun-ha bagaimana dia melawan sekelompok pria saat mencoba menyelamatkan nyawanya. Namun hanya dengan sekali pandang, dia tahu bahwa orang-orang ini berbeda. Dia memukul mereka dengan chi dan mereka masih mampu bangkit kembali. Kembali ke adegan bos mereka yang bertelanjang dada, Bung, dia melayangkan tinju begitu keras hingga membuat pemimpin tim terpental ke dinding, mengingatkan mereka bahwa mereka juga manusia luar biasa. Fakta bahwa mereka gagal dalam misi ini adalah puncak rasa malu. Mereka tidak boleh melakukan kesalahan dalam misi ini mengingat betapa pentingnya hal itu. Ryujin memberitahu Eun-ha bahwa orang-orang di dunia ini seharusnya tidak terbiasa dengan konsep chi. Ini adalah dunia saat ini, dunia tanpa konsep chi bela diri, namun dia bisa merasakannya dari pria-pria itu. Selain itu, bos tim darurat sekarang secara pribadi merasa penasaran dan ingin menemui pria misterius ini sendiri. Reaksi Eun-ha sangat liar setelah mendengar hal itu darinya. Dia ingin tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Meskipun Ryujin tidak mengerti mengapa dia begitu kesal tentang hal ini, dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang dia ketahui yang tidak dia ketahui. Mata Eun-ha terbelalak ngeri. Teringat bagaimana Okyeon memberitahunya bahwa chi internal tidak lagi ada. Jadi ini berarti hal itu mustahil. Tapi ini hanya menambah bukti lebih lanjut bahwa Okyeon menggunakannya seperti alat. Mengingat pertemuannya dengan Okyeon di masa sekarang, dia menyadari bahwa dunia telah berubah drastis selama 8 abad mereka tidak ada. Tubuh manusia rata-rata kehilangan salah satu fungsi intinya. Ini sekarang telah menjadi dunia di mana alih-alih seni bela diri, pembangunan dan teknologi yang lebih maju. Dia bahkan mengagumi kekuatan sains. Karena baru hidup dalam waktu singkat, dia mengerti bahwa chi tidak lagi diperlukan di dunia seperti itu. Namun hal itu menambah misteri mengapa Eun-ha dibiarkan hidup begitu lama. Ryujin menambahkan bahwa dia tidak merasakan chi biasa. Jadi pengamatannya agak terbatas saat ini. Itulah sebabnya dia ingin menyelidiki orang-orang itu terlebih dahulu. Bung, dia benar-benar melompat dari gedung di depannya, mendarat ala pahlawan super, dan berjalan ala Jojo untuk mengungkap kebenaran di balik bayang-bayang yang disembunyikan darinya. Keesokan harinya, kita melihat sekolah papan atas Korea yang dipenuhi dengan mobil-mobil paling eksotis. SMA Yongjin adalah sekolah tempat pemerintah berinvestasi secara pribadi dan menyerupai universitas dengan berbagai kursus dan aktivitas yang ditawarkan. Dan secara kebetulan, Duel bersekolah di sana, sekolah bagi orang-orang sombong dan anak-anak kaya raya seperti 3 gadis nakal itu. Sayangnya, tidak seperti siswa lainnya, dia adalah seseorang yang masuk hanya karena keberuntungan. Dia diintimidasi hanya karena keberadaannya dan karena latar belakangnya, mereka memperlakukannya seperti sampah, bahkan mencoba menghasut Siwon untuk melawan pemandangan buruk sepertinya. Duel membalas Sojung, dan meskipun dia ingin memukul gadis itu dengan sekuat tenaga, dia malah semakin dilecehkan dan diprovokasi oleh anak laki-laki di kelasnya. Seluruh kelas memusuhinya, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun untuk mencegah nasibnya. Selain itu, para siswa penasaran dengan siswa pindahan yang akan bergabung dengan mereka hari ini. Guru datang dan menyuruh mereka duduk. Anak-anak sepenuhnya mengharapkan siswi baru mengetahui standar tinggi guru mereka. Namun yang mengejutkan semua orang, terutama Duel, ternyata itu adalah jagoan kita Cho Ryujin yang tampak gagah dengan seragam itu. Mari kita mundur beberapa langkah dan melihat pertemuannya dengan presiden. Ki mengajukan permintaan untuk bergabung dengan sekolah dan beralasan bahwa keingintahuannya tentang dunia ini membuatnya ingin menempuh jalur pengetahuan. Presiden kemudian menunjuk Direktur Badan Intelijen Nasional untuk mengurus permintaan ini atas namanya. Selama usianya tidak menjadi masalah, dia bisa bergabung. Dan tebak, jagoan kita sekarang menjadi bagian dari kelas dan dia membuat semua gadis mengaguminya. Bahkan anak laki-laki mengagumi ketampanannya, percaya bahwa dia adalah calon bintang atau aktor. Jinwo menyingkirkan mereka dan memperkenalkan dirinya serta memuji fisik pria itu. Memberikan jawaban yang mengerikan, Ryuji menceritakan bahwa dia mendapatkan hasil itu dengan menebas kepala atau dengan kata lain, menyayat orang. Hal yang paling lucu adalah si kutu buku yang memberitahunya tentang Yanwu beberapa hari lalu juga merupakan bagian dari kelas ini. Dan anak itu praktis menggigil di sini. Jinwo tertawa di depan wajah Ryujin karena berlaga seperti semacam karakter anime. Bocah penakut itu gemetaran di sini, takut kalau orang ini mungkin
mungkin mengamuk dan menghancurkan seluruh sekolah. Ryujin meliriknya dengan lucu dan juga melihat Dual memberi isyarat padanya untuk keluar kelas untuk mengobrol. Jadi dia pergi ke sana dan diinterogasi oleh gadis itu karena masuk ke sekolah ini. Dia tidak percaya dia dengan mudah masuk dan ingin tahu lebih banyak tentang identitasnya. Namun, sebelum datang ke sekolah ini, Ryujin dilarang keras mengungkapkan identitasnya. Jagoan saya sudah dilatih menghadapi media untuk situasi seperti ini sebelum masuk sekolah. Jadi dia memberikan jawaban yang diperintahkan kepadanya, menyatakan bahwa dia bergabung melalui penerimaan khusus. Di saat yang sama, dia adalah manajernya yang merupakan pekerjaan serupa dengan pengawal. Tahu bahwa orang-orang berbahaya itu mengincarnya, dia ingin berada di dekatnya dan melindungi sang selebriti. Namun, dia agak risih dan mengingatkannya untuk tidak melakukan hal semacam itu selama di sekolah karena mereka berdua akan mendapat masalah. Dia pikir lebih baik bertindak seperti orang asing di sekolah dan dia menghindar dari kenyataan karena dia belum benar-benar menjadi selebriti saat ini. Gadis itu merasa terpesona tapi pria itu seperti Batman dan menghilang dalam sekejap. Mari kita beralih ke adegan berbeda di mana salah satu bocah kutu buku diintimidasi karena uang makan siangnya. Anda tahu, situasi intimidasi yang tipikal. Bagaimanapun, bocah ini gigih dan tidak mau menyerahkan uangnya. Jadi, dia menerima pukulan Hawk yang sangat menyakitkan di perut karena tidak menuruti perintah, membuatnya pingsan seketika. Kendali tirani genial atas kelasnya membuat yang lain menggigil ketakutan. Berjalan ke arah sini, jagoan kita bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Alasan dia menghilang dalam sekejap adalah karena dia merasakan jejak Chi dari dekat. Genial membuat bocah itu berlutut mengumpulkan uang. Bocah penakut itu menjelaskan bahwa Genial memiliki kebijakan memungut pajak dari semua orang. Dia memperlakukan ini sebagai taman bermainnya dan diizinkan melakukan apapun yang dia inginkan karena dia memiliki latar belakang keluarga yang kuat. Cara termudah untuk menggambarkannya adalah raja. Dan seperti yang bisa Anda tebak, kata raja cukup memicu jagoan kita yang benar-benar jijik melihat pemandangan lemah yang menyedihkan dari Genial meskipun dia adalah sang raja. Tapi, kata-katanya yang berani barusan terdengar oleh Genial dan sisa anak buahnya. Tentu saja, Ryujin sebagai pria sopan meminta maaf karena telah mengecewakan sang raja. Genial mengira dia mengancam akan naik dalam hierarki tangga kelas. Anak buahnya merasa dia sudah lebih dari cukup untuk menangani pria seperti Ryujin. Tapi Genial secara pribadi merasa kesal dan langsung mendorong pria itu menjauh, menunjukkan rahangnya meminta pukulan telak. Ya, kata-kata terakhir yang terkenal di sini. Ryujin dengan tulus bertanya apakah dia siap untuk mati, yang mungkin terdengar berlebihan bagi orang lain, tetapi pria ini sungguh-sungguh kesal karena dia masih pamer. Genial menyiapkan pukulan untuk menghajar jagoan kita. Bocah penakut itu tidak percaya mereka sudah akan berkelahi di hari pertama kepindahannya. Tiba-tiba, guru datang menyela, merusak kesenangan Genial saat dia baru saja akan memulai perkelahian. Dia disuruh menyelesaikan masalah ini di luar sekolah. Genial mengingatkan Ryuga M bahwa dia akan membuat hidupnya menderita mulai sekarang, yang merupakan ancaman kosong dari pengecut sepertinya. Boom, dia berlaga seolah akan menghancurkan Ryuga M. Sementara itu, jagoan kita menatapnya dengan bingung. Hari itu saat istirahat makan siang, Ryuga M meminta untuk duduk dengan sekelompok siswa, tetapi yang mengejutkan, mereka semua meninggalkan meja karena takut. Mungkin karena mereka tidak ingin dikaitkan dengannya karena takut pada Genial. Karena tidak ada yang mau duduk bersamanya, bocah penakut itu malah meminta untuk berbagi meja. Jadi, mereka mengobrol dan makan bersama. Jagoan kita agak terkejut mengapa semua orang takut padanya. Bocah penakut itu mengungkapkan bahwa dia pada dasarnya sudah ditandai mulai sekarang oleh Genial dan anak buahnya, yang berarti kehidupan sekolahnya akan sangat berat. Orang ini menyiksa orang sampai mereka terpaksa meninggalkan sekolah, dan itulah alasan mereka semua mengabaikannya. Namun, bocah itu juga tidak tahu mengapa Ryuga M tidak menghajar Genial habis-habisan padahal dia bisa saja melakukannya. Juga, dia ingin memperjelas sesuatu tentang pertama kali mereka bertemu. Ki sudah tahu bahwa pria itu aneh, jadi dia bertanya dengan geli apakah jagoan kita adalah semacam manusia super dari waktu yang berbeda, yang menakutkan karena prediksinya sangat akurat. Bagaimanapun, guru membentak siswa pindahan baru itu dengan niat untuk berbicara dengannya. Mereka pergi ke ruangan terpisah dengan guru, mengajukan pertanyaan sepele tentang pengalaman sekolah. Ryujin menjawab bahwa dia tidak merasa para guru membantu atau sesuai seleranya karena mereka tidak benar-benar menjunjung tinggi moral seperti dulu. Tentu saja, jagoan kita tahu persis apa yang terjadi di sini dan mengapa guru itu membawanya ke sini. Jadi, dia menyuruh Unhae untuk berhenti berakting. Badie, favorit kita kembali ke wajah normalnya dan menjadi terkejut mengetahui tentang jejak Chi dari sekolah. Sayangnya, tak satupun dari mereka dapat menyimpulkan milik siapa Chi itu. Itulah sebabnya jagoan kita sengaja mencoba membuat keributan untuk memaksa seseorang menggunakan Chi dalam situasi itu. Itu adalah kesempatan bagus yang hancur karena sang guru. Namun terlepas dari itu, dia telah mengonfirmasi satu hal lain dan itu adalah bahwa Chi bela diri masih ada di dunia ini. Selain itu, Genial saat ini sedang menghajar bocah penakut itu, yang hanya akan membuatnya semakin memuaskan saat jagoan kita menghajarnya sampai babak belur. Bocah itu disuruh melepas bajunya dan memukul balik. Bocah itu memukul bahunya dengan pelan, tanpa trauma seperti biasa. Genial menyoroti wajah Junho yang ketakutan dan melayangkan pukulan telak yang menggetarkan tubuhnya. Para anak buahnya menonton pemimpin mereka bermain-main dengan peliharaan barunya. Juga, mereka teringat melihat Ryuga M di kantin berbicara dengan Junho. Itulah sebabnya dia dihukum karena itu. Dengan kecepatan seperti ini, Junho ditakdirkan untuk melepas celananya. Namun kemudian, bocah berkacamata dari sebelumnya datang untuk menghentikannya. Dia adalah ketua kelas dan dia memutuskan untuk bertindak setelah melakukan pertemuan dengan Duel yang kecewa padanya karena tunduk pada para perundung. Pertemuan itu mengembalikan sebagian tekadnya. Satu-satunya alasan ketua kelas tetap diam sampai sekarang
sekarang adalah karena dia ingin menjaga kehidupan yang damai untuk masa depannya. Tapi sekarang dia sudah muak untuk diam. Boom, dia benar-benar bertindak seperti Superman melawan Genial, dan hampir menghancurkannya ketika Ryuga muncul entah dari mana untuk memblokir serangan itu. Dengan ini, dia telah mengonfirmasi sesuatu. Ryujin kemudian melanjutkan dengan mencaci maki keberadaan Genial secara verbal dengan mengatakan bahwa dia bukan seorang raja melainkan seorang bajingan dengan caranya menangani berbagai hal. Provokasi ini menyebabkan anak buah Genial menyerbu dan menyerang siswa pindahan itu. Mengingat pertemuannya dengan presiden, dia diperintahkan dengan tegas untuk tidak menimbulkan masalah. Itulah janjinya. Dan itulah sebabnya dia tidak melakukan apa-apa selain berdiri di satu tempat. Mengingat percakapannya dengan Junho, dia bertanya kepada bocah itu mengapa dia mengaitkan dirinya dengan pembuat masalah yang sudah ditandai. Bocah itu menjawab dengan pepatah abadi bahwa yang kuat selalu melindungi yang lemah. Dia selalu memandang Ryuga sebagai orang yang kuat secara fisik, tetapi di satu sisi, siswa pindahan itu lemah dalam hal beradaptasi dengan sekolah. Oke, bagian yang sangat indah dari rangkaian adegan ini adalah bagaimana bocah yang tanpa lemah sekalipun bisa menjadi kuat secara situasional dari perspektif sekolah, dan dia membantu Ryuga yang kesulitan beradaptasi. Saya suka cara penulis menangani hal itu. Mari kita kembali ke pertarungan. Anak buah Genial akhirnya melukai tangannya sendiri setelah mencoba memukul jagoan kita, dan kemudian dia mencium lantai saat jagoan kita menjungkir balikannya. Ryuji merenung bahwa dirinya yang dulu juga lemah dalam beberapa hal. Anak-anak terkejut melihat pria ini menjatuhkan dua orang dalam sekejap. Mengalihkan perhatiannya pada Genial yang pengecut, dia bertanya apakah sang raja siap memberikan pertunjukan terbaiknya. Ketegangan memuncak di tubuhnya, si psikopat Genial menjadi gila saat dia menerjang untuk melayangkan tinjunya. Hal yang lucu adalah pertunjukan bodoh itu tidak penting karena semua yang dilakukan Ryuga sebagai tanggapan hanyalah menggunakan sentilan dahi untuk membuat pria ini melayang ke dunia lain. Boom, dia begitu bosan sampai-sampai dia tidak melihat ke arahnya saat melakukan itu dan menyebut Genial menyedihkan di atas segalanya. Sebuah pukulan verbal dan fisik menjadi satu. Dahi Genial telah melahirkan sebutir benjolan telur saat dia terkapar kalah di tanah. Ryujin bosan dan berpikir bahwa Genial jelas tidak layak menyandang gelar raja. Sebaliknya, ketua kelas adalah pesaing yang lebih layak. Mengingat pukulan yang dia hentikan tadi, Ryuga mengerti bahwa pria ini mencoba menahan kekuatannya ke tingkat yang tak terbayangkan. Park Minguk adalah target yang mereka cari, orang yang membocorkan jejak Chi bela diri. Menyerang balik dengan keras terhadap siswa pindahan baru itu, Minguk bertanya apa yang dia sembunyikan. Tak satupun dari para siswa dapat menafsirkan percakapan mereka, tetapi dari kelihatannya, Ryuga telah menimbulkan masalah. Melihat kekacauan itu, duel tiba dan melihat Genial beserta anak buahnya sudah tumbang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan melihat ketua kelas sedang berbincang dengannya. Jagoan, kita menoleh untuk menatap matanya dan hanya berjalan melewatinya. Di adegan berikutnya setelah kelas, Seun dan Duel mendiskusikan betapa menariknya pria sepertinya bersekolah di sini. Tetapi mereka senang karena dengan pria sepertinya di sekitar, keamanan mereka terjamin. Genial sekarang tampak seperti pecundang, tetapi pria ini masih belum selesai dan ingin mengendalikan dunianya lagi. Seun berujar bahwa dalam beberapa hal, Ryuga tampak berbeda. Seolah-olah dia memiliki daya tarik keamanan alami yang memaksa seseorang untuk mendekat. Ternyata gadis ini naksir padanya dan ingin mendekatinya tanpa tahu bahwa Ryuga sebenarnya adalah manajernya. Ya, karena dia tidak punya pilihan dalam situasi ini, gadis kita mengakui kebenarannya yang mengejutkan dunia Seun dan dia berjanji untuk menjaga rahasianya. Duel senang karena dia memberitahu informasi ini sejak dini. Juga, jelas bahwa manajer barunya tidak memiliki pengalaman kerja dan begitu juga dengan calon selebriti ini. Jadi ini adalah pasangan yang serasi. Seun mengakui bahwa setidaknya Ryuga terlihat lebih bisa diandalkan daripada manajer manapun yang dia miliki. Adapun jagoan kita, dia teringat diskusi yang dia lakukan dengan ketua kelas. Minguk menolak untuk menjawab pertanyaan apapun sampai jagoan kita mengungkit Qigong. Minguk sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Ini mengonfirmasi satu hal dan itu adalah bahwa bahkan Minguk tidak tahu tentang kekuatannya sendiri. Dia pada dasarnya mengayunkan tinju seperti biasa tanpa tahu dia memiliki begitu banyak kekuatan di belakangnya. Minguk mulai tegang karena tuduhan aneh itu dan begitulah percakapan mereka terputus. Ryujin ingat dengan jelas energi dari pukulannya yang tampak akrab baginya dalam beberapa hal. Bagaimanapun, Ryujin dihukum karena menimbulkan begitu banyak masalah di hari pertamanya. Mereka ingin memanggil walinya dan menyulitkannya. Sebagai tanggapan, siswa pemberani itu hanya menyebut instruktur itu pria yang memalukan dan seketika itu juga, orang yang disebut sebagai wali melangkahkan kaki ke dalam sekolah. Yang ternyata adalah Direktur Badan Intelijen Nasional dan anak buahnya. Bayangkan memiliki sang direktur sebagai perwakilanmu untuk pertemuan sekolah. Boom, dia pasti merasa tak terhentikan. Bagaimanapun, karena sekolah disponsori oleh pemerintah, mereka cukup kecewa dengan cara pihak sekolah menangani berbagai hal di sini. Dia juga memberitahu Ryuga untuk menyerahkan sisanya kepadanya yang hanya memicu rasa ingin tahu instruktur lebih jauh lagi dan dengan itu, masalah pun selesai. Di adegan berikutnya, kita melihat Badie, favorit kita lagi. Dia membawakan Ryuga apa yang dimintanya. Itu adalah file berisi semua catatan tentang Minguk termasuk setiap informasinya. Dari temuan khususnya, dia menyadari bahwa dia adalah anak biasa. Minguk hanya
katanya memiliki semangat yang kuat untuk sekolah atau begitulah kelihatannya. Selain itu, Qigong tersebut juga tidak mungkin diwarisi dari anggota keluarganya karena bocah itu bahkan tidak memiliki orang tua, hanya seorang kakak laki-laki. Penyelidikannya lebih sulit dari yang dia bayangkan. Jadi, dia bertanya-tanya apakah ketua kelas memiliki hubungan dengan anggota tim keamanan. Ini juga mengonfirmasi kepunahan Qigong di era ini. Meskipun tidak sepenuhnya, meskipun dia sudah mencoba mencari bukti kuat, dia tidak mengerti apa yang mereka sembunyikan yang begitu penting. Minggu kembali ke rumah dan menemui saudaranya yang bertanya apakah terjadi sesuatu selama sekolah. Tapi dengan mengabaikannya sepenuhnya, bocah itu terus melangkah maju. Akhirnya, dia berbicara dan memberitahu kakaknya bahwa dia melihat seseorang di sekolah menggunakan kekuatan yang mirip dengan mereka. Meskipun pria itu adalah siswa pindahan, dia menghancurkan perundung sekolah menggunakan kekuatan yang sama. Dan juga, dia memiliki pengetahuan tentang kekuatan mereka juga meskipun Minguk berpura-pura tidak tahu. Kakak Minguk meminta untuk mendeskripsikan penampilannya. Jadi, dia menggambarkan fisik Ryujin dengan jelas, memiliki rambut panjang dan fisik yang tinggi. Yang mengejutkan Minguk, kakaknya menghilang di depan matanya. Dia melapor kepada bosnya bahwa dia telah menemukan pria yang mereka cari, dan lucunya, mereka menemukan bahwa dia adalah seorang siswa SMA. Sang bos awalnya merasa kesal karena apa yang terjadi, dan misi mereka gagal karena kakak Minguk tidak ada di sana untuk memastikan keberhasilan mereka. Jadi, untuk memastikan mereka tidak gagal kali ini, kepala seksi Kim ditugaskan dengan sebuah pekerjaan yang jelas, pekerjaan yang memang ingin dia lakukan. Dan lihatlah, ini adalah Park Dae-han, pria yang sama yang memukul tim keamanannya karena kalah bertarung dari jagoan kita. Setelah mengambil alih tempat itu, Ryujin mengembalikan semua uang yang diambil Jinwoo dari para siswa sebagai bagian dari pajak kelas. Adapun si raja gadungan yang dipermalukan, Jinwoo sebenarnya bertanya-tanya apakah pria ini didukung oleh presiden sehingga bertindak begitu berani. Selain itu, ini pada dasarnya berarti Ryujin adalah raja sekolah yang baru. Mereka semua membicarakan betapa baiknya dia meskipun penampilannya seperti itu. Setelah kelas, Junho terkesan bahwa dengan keberadaannya saja, dia mampu mengembalikan sekolah menjadi tempat yang suci. Junho dengan senang hati membantunya dalam pertanyaan apapun tentang kehidupan sekolahnya mulai sekarang. Tapi, Ryujin melihat Minguk tepat di depan dan menyatakan bahwa dia akan mencari jawaban darinya saja. Minguk menjelaskan proses memilah dan membuang sampah. Ryujin menganggap itu permainan yang tidak perlu sementara ketua kelas mempertanyakan identitas siswa pindahan misterius itu, terutama karena kakaknya menghilang dalam sekejap setelah pertemuan itu. Minguk curiga bahwa dia mungkin mencoba untuk mendekatinya, tetapi yang mengejutkannya, Ryujin menyatakan bahwa dia tidak keberatan mempelajari sisanya sendiri. Selain itu, dia membuatnya terdengar seolah-olah mereka akan bertarung di sini dan sekarang. Minguk sangat waspada, dan saat jagoan kita memegang bahunya, dia akan menyerang. Tapi, kemudian dia menyadari bahwa itu sebenarnya adalah Duola yang datang menyusul mereka. Dia juga cukup curiga dengan percakapan rahasia mereka akhir-akhir ini. Bagaimanapun, mereka menjelaskan bagaimana Minguk mengajarkan cara memilah baran. Duola menunjukkan betapa lucunya mereka bertiga adalah siswa penerimaan khusus. Dia pikir itu ide yang bagus bagi mereka berdua untuk berteman karena mereka tidak punya orang lain untuk diandalkan. Adegan beralih ke Ryujin dan Duola yang sedang mengobrol dengan bos perusahaan. Mereka dipanggil mendadak untuk mengungkap peluang yang mengejutkan. Bung, dia menatap mereka dengan wajah ketakutan seolah dia akan mati, dan menjelaskan bahwa mereka telah diberi tugas pekerjaan. Seorang junior yang dia kenal sedang membuat drama webnya sendiri, dan karena membutuhkan peran siswa, itu sangat cocok untuk Duola. Sayangnya, tempatnya agak jauh dari sini, jadi manajernya harus menyetir. Tapi, tentu saja, jagoan kita tidak tahu caranya. Dia diberikan kunci, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Ryujin yang tidak tahu apa-apa sebenarnya mengira mereka akan menunggangi kunci itu, yang menurut saya sangat lucu. Dia memberitahu bosnya bahwa dia adalah pria luar biasa di sekolah mereka, dan itu tampaknya menjadi hal buruk rupanya, karena mereka belum menandatangani kontrak yang layak untuk peran manajer. Duola merekomendasikan agar mereka segera berangkat, jadi bos mereka mengizinkan mereka menggunakan kartunya untuk mengurus pengeluaran mereka. Tapi, gadis ini, Duola, sedang menikmati waktunya di sini, mengabaikan peringatan bosnya untuk berhemat. Dia mengingatkan Ryujin bahwa dia tidak bisa mengatakan hal sialan padanya setelah dia sendiri memakan 5 roti sendirian. Mengalihkan topik, dia menunjukkan bahwa dia dekat dengan Minguk, yang memang benar karena mereka berdua adalah siswa penerimaan khusus yang sudah saling kenal sejak kelas 1. Penerimaan khusus seharusnya menjadi istilah bagi siswa yang berjuang secara finansial untuk masuk. Meskipun merupakan hak istimewa untuk masuk sekolah tersebut, itu menjanjikan kehidupan neraka bagi mereka. Namun, ketua kelas adalah pria yang tangguh, dan dia dipengaruhi oleh kakaknya yang bekerja di bidang keamanan. Tapi, Duola agak kesal karena dia menanyakan tentang pria lain dan bukan dirinya. Ryujin memalingkan wajahnya berlagak tertidur, padahal kenyataannya dia sangat fokus pada kata keamanan. Sesampainya di lokasi produksi, Ryujin mengetahui bahwa Duola tidak benar-benar ingin dia mengikutinya karena itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Sebaliknya, dia menyuruhnya untuk pergi dan beristirahat di bus kru film, dan itulah yang dia lakukan, duduk dengan sabar, mengumpulkan pikirannya tentang orang-orang keamanan yang dia lawan saat itu, yang berarti Minguk pasti membohonginya, dan kakaknya Dae-han juga sosok yang mencurigakan. Dan ya, tebak apa yang terjadi? Kelompok badut berjas yang sama muncul untuk menemuinya di bus. Jagoan kita senang bahwa dia akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu Dae-han hari ini. Ryujin menyatakan bahwa dia tidak akan menghancurkan mereka jika mereka menjawab beberapa pertanyaannya, dimulai dengan yang pertama, yaitu dia bertanya tentang target utama mereka. Karena mereka diam saja, dia mengajukan pertanyaan kedua,
tiba-tiba menanyakan tentang pria yang dikenal sebagai Park Dae-han. Orang yang memimpin tim langsung menerjang untuk menghajar Ryujin. Meskipun dia melayangkan tinjunya ditangkap dengan santai tanpa jagoan kita perlu berdiri. Pria itu baru saja menangkis serangan dengan mudah, tapi itulah yang ditunggu lawannya. Saat dia mengerahkan chi dalam jumlah besar dan melepaskan serangan tingkat tinggi di ruang sempit, bahkan anak buahnya berpikir bahwa ini akan membunuh Ryujin saat pemimpin tim keamanan mencoba melancarkan pukulan lainnya, hanya untuk terlempar ke samping wajahnya dan terduduk pingsan. Ryujin telah melengkapi dirinya dengan senjata yang cukup berguna, percaya bahwa itu akan menjadi senjata yang lebih baik daripada tinjunya. Sisa pria lainnya melepas jaket mereka seolah-olah itu akan berguna. Yang pertama maju menyerang sementara Ryujin mengamati bahwa Chigo mereka menunjukkan dirinya sebagai respons terhadap pemicu tertentu. Dia di sini menghajar mereka sambil juga mengumpulkan pikirannya, membandingkan mereka dengan situasi Mingok. Namun, dibandingkan dengan Chigong yang dialami di era masa lalu, yang satu ini tampak seperti tiruan murah tanpa nilai apapun. Itulah sebabnya dia dengan santai menghancurkan pecundang ini tanpa mengeluarkan keringat. Dan dengan semua pria dikalahkan, dia dengan santai mendudukan mereka di kursi mereka, membuatnya tampak seolah-olah mereka sedang tidur. Meskipun dia mengamati mereka lemah dalam Chigong, hal yang sama tidak berlaku bagi pria yang mendekati bus. Ryujin keluar dari bus untuk menghadapi pria yang mengenakan setelan hitam rapi. Dae-han sangat tidak terkesan bahwa timnya dihancurkan dalam waktu kurang dari 1 menit. Ryujin langsung mengonfirmasi identitas Park Dae-han. Dan bersiaplah. Untuk plot twistnya, jagoan kita sendiri mengungkapkan bahwa dia adalah leluhur keluarga mereka. Mendengar kata leluhur keluar dari mulut targetnya, Dae-han tidak bisa menahan tawa keras. Dia pikir itu jawaban konyol sementara jagoan kita memberitahunya bahwa dia sebenarnya tahu tentang adiknya, Mingok. Nama itu saja sudah membuat Dae-han mengayunkan pipa sialan ke kepala jagoan kita, dan baru kemudian dia bertanya tentang identitas Ryujin. Beruntung, Ryujin menangkap pipa tersebut dan bertanya-tanya apakah Dae-han benar-benar penasaran untuk mengetahuinya karena mereka berdua memiliki tujuan yang sama di sini. Memutuskan untuk melanjutkan pertarungan ini di lokasi lain, mereka pindah ke taman yang terpencil. Menjadi nyaman, Dae-han serius dengan seberapa banyak chi yang dia lepaskan. Saat ini, dia sedang mencari jawaban, tetapi jawaban itu hanya akan datang jika dan hanya jika Ryujin dikalahkan. Karena mereka berdua penasaran, pemenang mengambil semuanya dan yang kalah harus patuh. Dae-han sudah muak diperlakukan tanpa rasa hormat dan menerjang untuk menyerangnya. Serangan itu mengenai dan mendorong Ryujin mundur cukup jauh. Dae-han agak terkesan bahwa kecepatan tidak manusianya bisa ditangkal oleh musuh seperti ini sedemikian rupa, sehingga dia benar-benar memuji kemampuan Ryujin. Tapi, pertarungan ini belum berakhir karena Dae-han dengan cermat menggunakan dinding sebagai jalan untuk turun dengan tendangan udara yang kuat. Dae-han menyadari bahwa lawannya membaca gerakannya seperti buku, jadi hal itu membuatnya khawatir jika dia benar-benar menghadapi kekuatan alam. Meskipun identitasnya tetap menjadi misteri, Dae-han cukup pintar untuk menganggap kemampuan Ryujin mungkin lebih tinggi dari kemampuannya sendiri. Menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan kekuatan Chigongnya sepenuhnya, dia mengambil kuda-kuda yang mengejutkan jagoan kita. Itu adalah tinju harimau sunyi, dan serangan ini menghasilkan tekanan yang luar biasa bahkan setelah ditangkis oleh Ryujin. Melanjutkan dengan terjangan kedua, Dae-han menyerang lawannya dalam kemarahan yang membabi buta dan mencoba mendaratkan serangan ketiga. Meskipun Ryujin menghindari serangan ini, tekanannya benar-benar menghancurkan sekumpulan pohon di taman. Menuju urutan serangan keempat, dia mencoba membanjiri Ryujin dengan serangan terakhir yang menentukan. Tapi, yang mengejutkan Dae-han, lawannya tidak ditemukan dimanapun. Tinju harimau sunyi sebenarnya adalah serangan yang membutuhkan elemen wajib untuk menyelesaikannya, dan Ryujin menunjukkan elemen kesunyian total itu, menyembunyikan kehadirannya seperti predator tenang yang siap memusnahkan mangsanya dari titik buta. Dia mengkritik penanganan Chigong Dae-han yang tidak efisien dan menunjukkan bahwa dia bisa saja menghabisi Dae-han dalam sekejap. Urutan pertama saja dari Ryujin sudah cukup untuk memukul Dae-han mundur begitu jauh hingga tanah retak sebagai respons terhadap tekanan itu. Jelas pada hari itu bahwa keterampilan mereka terpaut jauh. Ryujin terus mengungkapkan bahwa dia bahkan tidak menggunakan urutan serangan penuh. Di adegan berikutnya, Duola terkejut karena mereka mendapatkan kendaraan pengawal pribadi alih-alih bus dalam perjalanan pulang. Gadis itu tidak tahu apa yang dia lewatkan. Keesokan paginya, jagoan kita menampar Dae-han sekeras mungkin untuk membangunkannya. Mereka kembali ke rumah saudara itu, tapi Minguk sepertinya tidak ada. Dae-han bahkan tidak ingat kalau dia pingsan, tapi sebagai pria terhormat, dia siap memenuhi janjinya untuk memberikan informasi apapun yang diinginkan. Ryujin menjelaskan bahwa dia telah mengonfirmasi banyak fakta sendiri. Yang pertama adalah bahwa tubuh Dae-han tidak memiliki Chigong secara bawaan. Ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana orang seperti dia bisa memanifestasikan kekuatannya sampai dia menemukan sesuatu di rumah mereka. Itu adalah sekumpulan pil. Bentuknya berbeda dari yang digunakan di masa lalu, tetapi penerapannya sama. Tujuannya adalah untuk menanamkan Chigong ke dalam tubuh seseorang yang menunjukkan mengapa kedua bersaudara Park memiliki kekuatan seperti itu. Ryujin mengerti bahwa tak satu pun dari mereka tahu tentang bagian terpenting dari pil tersebut. Dae-han menjadi bersemangat karena informasi baru ini dan menuntut untuk mendengar informasi dalam kata-kata sederhana. Singkatnya, jagoan kita mengejutkannya dengan menyatakan bahwa mereka berdua bisa mati jika begini terus. Dae-han tidak mau mempercayai kata-kata konyol seperti itu dan mulai berteriak karena takut dan marah. Dia tidak mengerti niat Ryujin sampai
sampai pria itu sendiri memberinya sebuah nasihat yang kuat. Jika dia benar-benar menyayangi adiknya, dia harus menjauh dari orang-orang korup itu. Tiba-tiba, mereka berdua merasakan tekanan luar biasa yang datang dari pintu. Itu adalah perasaan yang tidak seperti yang lain, membuat Daehan gemetar ketakutan. Para reporter sudah mengantre untuk mewawancarai kedatangan selebriti terkenal dunia, Yu Yeonwoo. Yeonwoo merasa tertarik menemukan Eunhee di sana. Dia menyapanya dengan baik sementara Yeonwoo berkomentar bahwa dia tampak cantik. Tiba-tiba, dunia seakan terhenti saat pria itu mendengarnya dan menjebak mereka dalam penghalang. Dia mencekik lehernya, mempertanyakan bagaimana bisa dia masih hidup. Eunhee berada dalam posisi yang sangat sulit, sementara Yeonwoo memerintahkannya untuk melepas blazernya. Eunhee benar-benar terkejut bahwa Yeonwoo dapat memperhatikan kondisi penyembuhannya, padahal dia sudah mengurus energi Ryujin dari tubuhnya. Yeonwoo menatapnya dengan waspada sementara dia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia bisa melihat menembusnya dengan transparansi seperti itu. Mengira bahwa dia sudah cukup menderita, dia memutuskan untuk membantunya. Alih-alih meningkatkan infeksinya, dia malah menyembuhkannya dengan energi internalnya sendiri. Kemudian, dia mencoba mendapatkan kepercayaannya dengan menyatakan bahwa dia tidak pernah punya niat untuk membuangnya. Tetapi dia sangat terkejut dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ya, itu karena dia saat ini merasakan tingkat rasa sakit yang luar biasa menyiksa di dalam tubuhnya saat Yeonwoo menunjukkan senyum manipulatif. Para reporter bahkan tidak tahu kemana model itu menghilang berkat penghalang yang dia buat dan mereka berdua pergi dari sana. Di adegan berikutnya, kita melihat Daehan mencerna kata-kata yang ditinggalkan untuknya. Kondisinya akan membawanya pada kematian yang menjelaskan alasan mengapa dia merasakan hal tersebut. Dia bertanya-tanya apakah organisasi yang dia hadapi sengaja menyembunyikan detail ini. Daehan juga ragu apakah dia harus mempercayai Ryujin. Minggu pulang dari sekolah dan disambut oleh kakaknya yang masih berusaha bertahan dengan melakukan apapun demi adiknya. Saat Minguk sedang menyikat gigi, dia dengan lucu memberitahu kakaknya untuk tidak melihat tubuhnya seperti orang cabul. Daehan dengan mengejutkan memberitahu bahwa mereka tidak akan menggunakan pil itu lagi karena perusahaan menangguhkan obat-obatan tersebut dan membatasi mereka hanya untuk anggota organisasi untuk saat ini. Berita ini terdengar buruk bagi Minguk yang ingin menggunakan kekuatan mereka untuk evaluasi penting. Namun, Daehan tidak bisa lagi mengambil risiko buta. Tiba-tiba, Minguk mulai mimisan, menandakan nasib buruk di depan sebagai akibat dari pil tersebut. Daehan khawatir dan sangat marah padanya karena tidak menjaga kesehatannya. Minguk tidak memahaminya hari ini dan bertanya-tanya apa yang membuatnya kehilangan ketenangan. Lagi pula, siswa sering mimisan sesekali. Adegan beralih ke bos organisasi CK Shield yang sedang makan malam dan menikmati tampilan baru dari produk terbaru mereka. Formula ini lebih kuat dari yang terakhir, memungkinkan untuk hasil yang lebih besar. Untuk pengujian yang tepat, mereka memiliki personel yang sangat terampil. Namun, personel terampil itu dihancurkan sepenuhnya oleh seorang pria yang tampak lemah. Inilah kekuatan pil Qigong, dan dengan itu, nilai perusahaan mereka akan melonjak dengan lebih banyak janji dari produk mereka. Juga, pria ini adalah Cha Jin-il, direktur perusahaan tersebut. Juga, Daehan adalah bagian dari pertemuan ini, dan diterpaku melihat hasilnya. Tubuh direktur tampaknya pulih dengan mantap, dan penjualan mereka terus mengalami kenaikan yang stabil. Penjual menginginkan lebih banyak pil ini karena efek transformasinya instan dengan satu dosis. Ini adalah jenis produk yang akan menjadi populer di bidang medis, dan mereka menyebutnya suntikan vitamin. Untuk saat ini, segalanya berjalan sesuai rencana. Bos organisasi memanggil Daehan untuk mendapatkan laporan tentang pria yang dikirim untuk menjadi targetnya. Malang bagi Daehan, dia hanya ingat saat dirinya dihancurkan sebagai hasil dari pertarungan itu dan terdiam. Namun karena dia tidak bisa mengatakan hal itu demi menyelamatkan nyawanya, Daehan menyatakan bahwa dia membereskan pria itu secara pribadi. Setidaknya alasan ini akan memberinya sedikit waktu. Sang bos menyuruhnya kembali ke posisinya saat adegan beralih ke adiknya. Minguk mulai merasa terganggu melihat Ryujin membuntutinya sepanjang hari, tetapi jagoan kita cukup pintar dan menganggapnya sebagai kebetulan belaka dan tidak lebih. Kenyataannya, dia terus mengawasi Minguk, tetapi akhir-akhir ini tidak melihat jejak Chi sejauh ini. Perhatian Ryujin terfokus keluar saat dia melihat Jin-il menghajar Junho lagi. Ki menghukum bocah itu atas apa yang Ryujin lakukan padanya. Junho terhempas ke tanah dan diingatkan akan kenyataan yang akan selalu dia hadapi. Anak buahnya menatap bos mereka yang menendang Junho ke tanah sampai duel datang, membuat mereka ketakutan karena mereka pikir itu sebenarnya Ryujin. Berbalik untuk menatap matanya, Jin-il berjalan ke arahnya, siap menampar wajahnya. Dan ya, itu pada dasarnya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya karena hal itu membuat Ryujin langsung masuk dan menghentikannya. Pria itu begitu takut pada jagoan kita sehingga dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Ryujin memberitahu duel bahwa dia terlalu ceroboh barusan, dan dia juga tidak tahu mengapa dia terus-menerus menjadi korban nasib buruk dan hal-hal berbahaya. Selain itu, dia mendapati dirinya mengalami pergeseran prioritas setelah menemukan pil-pil tersebut. Hal-hal yang lebih penting kini menjadi prioritas, jadi dia tidak akan bisa memperhatikannya atau menjaganya seperti dulu. Namun Ryujin juga takut akan kemungkinan bahwa sesuatu yang buruk mungkin terjadi saat dia tidak ada. Itulah sebabnya dia paling merindukan rekan-rekan lamanya, yang bisa dia percayai dengan nyawanya. Duel memperingatkan Junho untuk lebih berhati-hati mulai sekarang karena Jin-il dan anak buahnya akan mengambil setiap kesempatan untuk mempermalukannya. Saat mereka pergi, Ryujin mencapai sebuah pencerahan. Ki mungkin bisa mempermalukan Jin-il selamanya, membuatnya hancur tak tertolong. Dan karena itu, dia menugaskan Junho untuk menghajar Jin-il sendirian, yang pada dasarnya seperti menyuruhnya pergi dan menghajar Superman. Ryujin berdiri teguh pada pendiriannya dan percaya bahwa ini adalah cara yang benar. Dan karena dia tidak memiliki rekan di era ini,
ini, dia bersedia membagikan kekuatannya kepada orang yang dia percayai untuk menciptakan rekan yang baru.